Di dalam cincin ibu jari hati laut Yang Qi adalah jimat empat sudut bumi, yang telah diberikan kepadanya oleh Jun Tianchou, seorang siswa konklav dari Institut Dewa Laut. Mereka berdua telah bersumpah saudara kandung, dan telah setuju untuk menggunakan jimat sebagai cara untuk tetap berhubungan. Bahkan jika jaraknya ratusan kilometer, jimat itu bisa digunakan untuk mengirimkan pesan. Awalnya, Jun Tianchou telah memberitahu Yang Qi untuk menggunakan jimat untuk meminta bantuan jika perlu. Tapi sekarang, sepertinya Jun Tianchou adalah orang yang bermasalah, dan dia membalikkan fungsi jimat untuk menjangkau saudara angkatnya. Dengan lambaian tangan, Yang Qi memanggil jimat empat sudut bumi ke tempat terbuka. Segera setelah dia melakukannya, suara Jun Tianchou ditransmisikan kepadanya saudara Yang Qi, datanglah ke Laut Timur, ke Pulau Iblis-Iblis. Aku dan beberapa orang lainnya terjebak dalam formasi mantra yang dibuat oleh iblis-iblis. Segera setelah pesan itu dikirim, jimat empat sudut bumi meledak, berubah menjadi uap air. Laut Timur Pulau Iblis-Iblis, Yang Qi belum pernah mendengar tentang tempat itu, jadi dia dengan cepat mengeluarkan peta benua kaya subur yang dia peroleh kembali di Demi Immortal Institute, yang termasuk lautan. Laut Timur adalah tempat yang sangat besar, dengan lokasi berbahaya yang tak terhitung jumlahnya, negara kepulauan, dan benua kecil. Ada berbagai macam organisasi yang kuat di sana, dan banyak pulau di mana para ahli yang kuat telah mendirikan sekte di atas kumpulan roh di mata air laut yang ada di sana. Ada juga celah ruang waktu yang mengarah ke pesawat kecil yang mirip dengan dimensi Heaven Shores. Menurut cerita, di zaman kuno, iblis-iblis di neraka menggunakan seni energi yang kuat untuk merobek lubang melalui kekosongan, membuka area unik di ruang di mana iblis-iblis dapat dilahirkan. Tempat itu akhirnya disebut Pulau Iblis-Iblis. Kemudian, pulau itu digunakan untuk tujuan budidaya oleh Sea God Institute, mirip dengan cara dimensi Heaven Shores digunakan oleh Demi Immortal Institute. Kadang-kadang, siswa dari organisasi lain juga diundang untuk pergi ke sana untuk berburu iblis-iblis. Rupanya, Jun Tianchou telah mengalami situasi berbahaya di sana, dan Yang Qi tidak punya waktu untuk duduk-duduk memikirkan masalah ini. Satu-satunya pilihannya adalah pergi ke Vin Devil Island secepat mungkin. Ketika datang untuk membantu saudara bersumpah, Yang Qi tidak akan ragu untuk pergi melalui neraka atau air yang tinggi. Untungnya, dia memiliki peta, dan dengan demikian, memiliki gambaran umum tentang bagaimana menuju ke sana. Ayah, kakak sulung, kakak kedua saudaraku yang bersumpah dalam bahaya besar. Aku harus pergi menyelamatkannya. Saya akan meninggalkan Yan Haven di tangan Anda, hubungi saya jika Anda membutuhkan bantuan. Inilah kumpulan pil obat penawar yang saya peroleh ketika saya membunuh Blight King Skull Devil dan para tetua lainnya dari House of Shadow Blight. Jika ada orang dari sana yang menyebabkan masalah, pil ini akan sangat membantu. Dengan itu, dia melesat seperti kilat ke lautan awan, di mana dia menghilang tanpa jejak. Di luar pandangan orang luar, dia membentangkan sayap iblis-iblisnya. Alih-alih menjadi gelap gulita seperti dulu, mereka sekarang bersinar dengan cahaya suci, membuatnya tampak hampir seperti malaikat. Saat energi jahat dihilangkan dari mereka, mereka perlahan berubah menjadi sayap malaikat. Selanjutnya, kecepatan yang mereka mampu hanya terus meningkat. Ketika dia kembali ke rumah dari Demi Immortal Institute, dia telah berada di Tertiary Leviathan. Saat itu, dia bisa bergerak sangat cepat sehingga dia tidak lebih dari seberkas cahaya putih di langit. Dan jika dia menabrak puncak gunung di sepanjang jalan, dia bisa memotongnya hingga bersih. Di pegunungan Black Shores, dia telah memakan banyak hantu iblis, mendorongnya ke Quaternary Leviathan. Dan dengan bantuan mata air kekuatan kehidupan, dia telah merebut kehidupan untuk kelima kalinya. Sekarang, dia adalah seorang Quinary Leviathan. Hidup di dalam dirinya adalah 99 partikel, memberinya kekuatan 99 Megamammoth kuno. Megamammoth kuno tidak seperti mammoth yang ada di zaman modern. Belalai mereka dapat mencabut gunung, dan mereka dapat dengan mudah menghancurkan harimau, macan kumbang, dan segala jenis setan. Pada zaman kuno, mereka adalah lambang kekuatan. Mereka bahkan bisa mengalirkan sungai dan kemudian menembakkan air ke udara menjadi badai hujan. Gagasan tentang kekuatan hampir 100 makhluk seperti itu yang bersembunyi di dalam daging dan darah Yang Qi benar-benar menakutkan. WHOOOOSH. Dia melesat melintasi lautan awan, tidak menahan apapun, berkilauan dengan cahaya keemasan seperti matahari itu sendiri. Seolah-olah dia bisa memanfaatkan kekuatan dewa yang ada di alam, menjadikannya satu dengan semua ciptaan, sampai pada titik di mana dia bahkan tidak memancarkan fluktuasi energi. Tidak perlu upaya apapun baginya untuk terbang saat ini, itu datang sepenuhnya secara alami. Faktanya,
dia harus menjaga energi sejatinya di bawah kendali yang ketat agar dia tidak merusak sekelilingnya. Itu relatif mudah bagi seniman energi untuk memperoleh kekuatan, tetapi untuk mengendalikan kekuatan itu adalah masalah lain. Menghancurkan batu adalah hal yang sederhana, tetapi menggunakan kekuatan itu untuk memasukkan jarum akan sangat sulit. Kembali ketika dia beralih dari level Master of Energy ke level Leviathan, dia telah terbang ke Laut Selatan dekat Institut Demi Immortal. Tapi kali ini, dia pergi ke Laut Timur, yang jauh lebih jauh. Setelah terbang hampir setengah hari, dia bisa merasakan perubahan kelembaban, dan bisa mencium bau udara laut. Mengekang seni energinya, dia berhenti dan melihat pulau-pulau tak berujung yang menutupi perairan Zamrud. Dia mengeluarkan petanya, lalu terbang sedikit untuk memastikan lokasi tepatnya. Saat ini, dia berada di tepi Laut Timur, sedangkan Pulau Iblis-Iblis jauh lebih jauh di kedalaman air. Untungnya, peta itu sangat detail, jika tidak, dia mungkin menghabiskan waktu yang berharga untuk berkeliaran. Saat itu sudah malam, dan bulan sedang terbit, memancarkan cahaya yang menyilaukan ke pulau-pulau yang tak terhitung jumlahnya. Itu adalah pemandangan yang sangat indah, tetapi Yang Qi terlalu khawatir tentang saudara angkatnya untuk menghabiskan waktu mengaguminya. Saat angin laut yang indah menyapunya, dia menuju ke arah Pulau Iblis-Iblis. Malam semakin dalam, dan suhu turun. Pada saat yang sama, dia merasakan energi buruk di depan, sesuatu yang brutal dan berlumuran darah. Itu sangat kuat sehingga bahkan mengganggu air. Sepertinya ada iblis yang tak terbatas, saling membantai, terus-menerus menumpahkan darah dalam upaya mereka untuk berjuang demi keunggulan. Itu pasti Pulau Iblis-Iblis, lurus ke depan. Sumber energi celaka yang tak terbatas itu adalah daratan besar yang baru sekarang terlihat. Itu sebenarnya bukan sebuah pulau, lebih seperti sebuah benua. Namun, penghuninya bukanlah manusia, melainkan iblis-iblis dari pesawat lain. Mereka adalah keturunan dari iblis-iblis kuat apapun yang telah menciptakan benua di zaman kuno, dan tinggal begitu jauh dari daratan sehingga tidak mungkin bagi sebagian besar dari mereka untuk mencapainya bahkan dengan penerbangan. Oleh karena itu, mereka hidup dengan merampok dan melahap makhluk laut apapun yang mereka temui di wilayah mereka. Saat dia mendekat, Yang Qi bisa melihat segala macam iblis-iblis. Kebanyakan dari mereka hanya setinggi setengah dari rata-rata orang, dengan wajah jelek dan kejam. Mereka memiliki sayap cakar di punggung mereka, yang tampak seperti versi lebih kecil dari fin Devil Wings miliknya. Setiap iblis yang mereka temui di air di sekitar mereka, mereka akan jatuh dan terpotong berkeping-keping. Bahkan iblis-iblis yang lebih rendah ini memiliki seni energi yang memungkinkan mereka menyemburkan api dari mulut mereka, api yang berbau seperti belerang neraka. Lebih jauh ke pedalaman, melewati iblis-iblis yang lebih rendah, adalah iblis-iblis yang lebih besar. Mereka sering kali 2 atau 3 kali lebih besar dari rata-rata manusia, dengan sayap yang sangat besar dan seni energi yang dalam. Mereka sekuat Leviathans, dan sangat kejam. Begitu Yang Qi tiba, dia menarik perhatian banyak iblis-iblis di dekatnya. Gemuk. Hampir seperti belalang, iblis-iblis yang lebih rendah memenuhi langit saat mereka menyerang ke arahnya, api belerang menyembur keluar dari mulut mereka, cakar menjulur untuk mencabik-cabiknya. Ada begitu banyak hal sehingga mereka tampak seperti pasukan semut. Bahkan sebagian besar Leviathan akan berbalik dan melarikan diri di hadapan gerombolan iblis-iblis yang rakus, jangan sampai mereka dihancurkan dalam beberapa saat. Tapi Yang Qi tidak terkesan. Bodoh amat. Dia mengirimkan gelombang energi, menyebabkan semua iblis-iblis yang lebih rendah dalam 1000 langkah meledak. Setelah itu inti iblis mereka hancur, menjadi energi vital yang ditembakkan ke dalam Hellfire Crucible-nya. Dia tidak punya waktu untuk disia-siakan pada iblis-iblis yang lebih rendah, dan dengan demikian, dia menjadi garis putih yang melesat di udara, menghancurkan semua hal yang mendekat. Bahkan beberapa iblis-iblis yang lebih besar berusaha menghalangi jalannya, tetapi dia hanya menghancurkan mereka dan mengambil inti iblis mereka. Setelah pengalamannya di dimensi Heaven Shores, dia cukup yakin bahwa Jun Tianchou pasti telah pergi jauh ke dalam pulau, dan dimensi alternatif apapun yang ada di sana. Oleh karena itu, iblis-iblis yang lebih kecil dan lebih besar ini memiliki konsekuensi yang kecil. Tujuan utamanya adalah untuk mencapai lokasi dengan energi celaka terkuat. Saat dia terbang lebih jauh ke pedalaman, dia melihat semakin banyak celah spasial, dari mana muncul banyak iblis-iblis. Di mana dia jimat 4 sudut bumi sudah meledak, jadi aku tidak punya cara untuk menghubunginya. Menurut informasi di peta, Fin Devil Island memiliki banyak celah spasial yang mengarah ke dimensi alternatif yang berbeda. Semuanya dikendalikan oleh iblis-iblis yang berbeda. Ini akan seperti memancing jarum dari laut. Buang-buang waktu. Yah, kurasa aku tidak bisa khawatir tentang itu sekarang.
Aku harus menemukannya secepat mungkin. Setelah beberapa waktu berlalu, dia tidak membuat kemajuan, dan akhirnya, terpaksa berteriak sekuat tenaga, "Saudara Tianchou. Ini aku, Yang Qi. Kamu ada di mana?" Gemuruh. Suaranya bergema seperti gelombang kejut dari batu besar yang terbanting ke tanah. Saat menyebar, iblis-iblis yang lebih kecil dan lebih besar yang tak terhitung jumlahnya melihat sekeliling dengan kaget, dan banyak dari mereka meledak begitu saja. Yang Qi berteriak sekeras mungkin, memperkuat suaranya dengan energi sejati. Tidak hanya gelombang suara yang menghancurkan banyak iblis-iblis menjadi berkeping-keping, mereka melewati pintu masuk ke berbagai ruang dimensi. Energi sejatinya begitu kuat sehingga gelombang suara ini hampir seperti energi sejati humanoid, membuatnya terdengar oleh individu dalam dimensi alternatif. Ketika dia tidak mendapat tanggapan awal, dia berteriak lagi, dan kemudian lagi. Iblis-iblis yang tak terhitung jumlahnya bergegas ke arahnya, tetapi tidak ada yang bisa mencapainya, dan segera, mereka bersembunyi begitu saja. Meskipun iblis-iblis umumnya tidak takut mati, mereka seperti binatang liar yang, setelah menghadapi sesuatu yang bahkan lebih ganas dari diri mereka sendiri, akan menyelinap pergi untuk menyelamatkan hidup mereka. Setelah berteriak beberapa kali berturut-turut, dia mendapat respon samar dari salah satu pintu masuk ke dimensi spasial lain. "Kakak Yang, kita di sini." Itu pasti saudara Jun Tianchou. Jantung berdebar-debar karena kecemasan, dia melesat ke arah lorong itu, dan memasukinya. Dia segera menemukan dirinya di lokasi yang sangat mirip dengan dimensi Heaven Shores. Melihat sekeliling, dia melihat rawa-rawa yang membusuk tak berujung, dan aliran hitam dan sungai yang berbau sangat busuk sehingga dia harus menahan keinginan untuk muntah. Namun, perairan hitam itu penuh dengan iblis-iblis yang lebih rendah, seolah-olah cairan itu seperti susu ibu bagi mereka. Ada juga banyak hal yang terbang di udara. Yang Qi mengabaikan mereka dan fokus pada apa yang tampak seperti gunung di kejauhan. Hampir tidak terlihat di puncak gunung adalah beberapa sosok iblis yang sangat besar. Mereka duduk di perimeter formasi mantra heksagram, di tengahnya ada kanopi hitam emas yang berkilauan. Di dalam kanopi itu, dia melihat wajah yang dikenalnya Jun Tianchou. Ada ahli lain yang terjebak di sampingnya. Jelas, Jun Tianchou telah membawa beberapa temannya ke Vin Devil Island untuk membersihkan dunia dari iblis dan iblis. Namun, mereka telah menemukan beberapa monster yang sangat kuat yang menjebak mereka dalam formasi mantra yang mematikan. Karena tidak punya pilihan lain, Jun Tianchou akhirnya menghubungi Yang Qi untuk meminta bantuan. Ada 5 puncak di gunung di depan, dan sosok iblis besar di sana jelas berbeda dari iblis-iblis yang lebih kecil dan lebih besar yang dia temui hingga saat ini. Untuk beberapa alasan, mereka tampak lebih kuat dan mulia daripada yang lain. Kembali di Demi Immortal Institute, Yang Qi telah mempelajari beberapa informasi rinci tentang berbagai monster. Saat ini, dia melakukan yang terbaik untuk mengingat informasi itu. Karena pengaruh kekuatan neraka, iblis-iblis memiliki struktur sosial yang sangat ketat. Mereka adalah monster yang lahir dari udara tipis, dan diklasifikasikan sebagai iblis-iblis yang lebih rendah, lebih besar, dan mulia. Adapun bangsawan iblis-iblis, mereka dipecah menjadi Baron, Viscount, Count, Marquise, Adipati, dan Pangeran. Klasifikasi mereka sesuai dengan tingkat seni energi mereka. Iblis-iblis yang lebih besar setara dengan Liveseizers Primer. Baron iblis-iblis termasuk Liveseizers Sekunder, Tersier, dan Quarter. Viscount iblis-iblis adalah Quinary dan lebih tinggi. Jumlah iblis-iblis adalah legendaris. Di atas mereka adalah para Marquise, Adipati, dan Pangeran. Aku ingin tahu apa tingkat hal-hal di atas sana. 1. Ada banyak jenis monster, termasuk zombie, iblis-iblis dengan tubuh roh mereka, iblis-iblis, iblis bane, iblis darah, iblis surga, iblis dewa dan banyak lagi. Dari semua itu, iblis-iblis dianggap memiliki garis keturunan paling murni, serta tatanan sosial yang paling ketat. Mereka sangat mirip dengan manusia dalam cara mereka menjalankan masyarakat. Semua berbagai dimensi yang terhubung ke pulau iblis-iblis dijalankan oleh iblis-iblis yang berbeda. Tidak ada jenis monster lain. Dari apa yang dia tahu, binatang buas di gunung jauh melampaui tingkat Quinary Liveseizing. Selanjutnya, dia tidak merasakan aura legendaris. Itu berarti kelompok itu berisi Septenary, Octenary, dan tampaknya setidaknya satu Nonary Liveseizer, yang fluktuasi energinya kira-kira pada tingkat yang sama dengan Holy Dater Moneyflowers. Yang Qi saat ini berada di Quinary Liveseizing, dan jika dia benar-benar habis-habisan, mungkin bisa melawan ahli Nonary. Namun, mengalahkan lawan seperti itu mungkin tidak akan mungkin. Liveseizers Nonary berada di perbatasan untuk menjadi legendaris,
dan memiliki pemahaman mendalam tentang misteri langit dan bumi, dan hukum magis yang ada di dalamnya. Bahkan dengan kekuatan dari God Mammoth penghancur neraka, Yang Qi masih merasa gugup untuk melawan seseorang di level itu. Kelima iblis-iblis ini, yang paling lemah adalah Septenary Leviathan, mempertahankan tempat bertengger mereka di 5 puncak gunung, menjebak manusia di antara mereka. Saat Yang Qi terus mengamati situasinya, dia menyadari bahwa monster tidak ada di sana dalam bentuk aslinya, melainkan sebagai energi sejati humanoid. Bentuk asli mereka kemungkinan besar bersembunyi di suatu tempat di dekatnya, meskipun dia tidak tahu di mana. Iblis-iblis licik telah mengatur segalanya sehingga meluncurkan penyergapan akan sangat sulit. Apa yang saya lakukan, pikir Yang Qi. Dia tahu bahwa dia tidak punya waktu luang, dan dengan demikian, pikirannya berpacu ketika dia mencoba untuk menemukan sebuah ide. Gemuk. Perisai hitam emas, seperti telur bergetar dan menyusut sedikit. Dari apa yang Yang Qi tahu, itu adalah semacam seni energi yang pasti akan sangat berbahaya untuk ditembus. Prioritas utama saya adalah menjaga saudara saya tetap aman. Membunuh monster itu tidak begitu penting. Pilihan terbaik adalah menerobos formasi mantra itu dan bergabung dengan saudaraku. Dengan saya di sana untuk membantu, dia tidak akan terluka. Dan mungkin kita bisa mengulur waktu sampai lebih banyak bantuan datang. Setelah membuat keputusan, dia mengedarkan energi sejatinya dan menjadi seberkas cahaya putih yang melesat langsung ke arah perisai emas hitam. Dia sekarang sepenuhnya memanfaatkan dao serangan cepatnya untuk mencoba menembus formasi mantra dan menyelamatkan Jun Tianchou. Namun, bahkan saat dia mendekat, pusaran tiba-tiba muncul di perisai emas hitam, yang menyedotnya sebelum dia bisa bereaksi. Begitu Yang Qi ada di dalam, 5 Viscount iblis-iblis mulai mengirimkan percakapan dengan akal jahat. Viscount Kui, sepertinya individu saleh lainnya telah tersedot ke dalam formasi iblis kita. Meskipun, harus saya katakan, orang ini terlihat sangat kuat. Hanya seorang legendaris yang bisa berharap untuk membebaskan diri dari formasi iblis Pre-Heaven kami. Semua orang akan menjadi makanan untuk pengorbanan kita. Aliran kuat lainnya dari indera iblis bergemuruh, semakin banyak manusia Leviathan yang kita dapatkan, semakin baik. Selama bertahun-tahun manusia saleh ini telah menyerang pulau iblis-iblis untuk membantai kita. Sekarang, hutang darah akan dibayar dengan darah. Itu benar, manusia ini semuanya dari sekte besar. Mereka yang terbaik dari institut di negeri ini. Membunuh mereka pasti akan mengurangi kecemasan kita. Tapi bagaimana jika institut marah dan menyerang kita secara massal? Ah, apa yang kamu takutkan ada ruang dimensi yang tak terhitung jumlahnya di Vin Devil Island. Beberapa bahkan dikendalikan oleh bangsawan dan bangsawan tinggi. Meskipun mereka saat ini tidur, jika manusia menyerang kita secara massal, kita pasti akan membantai mereka. Manusia tidak akan berani ikut campur dalam urusan dewa iblis. Iblis-iblis terus berunding satu sama lain dengan perasaan iblis. Sungguh formasi mantra yang kuat, pikir Yang Qi. Energi sejati hitam emas yang menghancurkannya menyebabkan energi sejati pertahanannya berderit dengan tidak menyenangkan. Untungnya, kekuatannya dari God Mammoth penghancur neraka adalah kutukan energi celaka, dan karena itu, dia tidak terlalu terpengaruh. Sekarang dia berada di dalam formasi mantra itu sendiri, dia melihat sesuatu yang lain, cahaya berkilauan yang tampak seperti kuali, yang melindungi semua orang di dalamnya. Kemudian dia melirik ke arah Jun Tianchou, dan dapat melihat bahwa wajahnya pucat pasi, dan energinya yang sebenarnya hampir habis. Semuanya, ini adalah saudaraku yang aku sebutkan, kata Jun Tianchou. Kakak, datanglah. Kami akan membuka Flaming Cauldron sebentar untuk membiarkan Anda masuk. Kuali itu menyala dengan cahaya, dan energi iblis emas hitam untuk sementara dihilangkan. Yang Qi membiarkan cahaya menangkapnya dan menariknya ke dalam kuali, di mana tekanan yang dia rasakan beberapa saat yang lalu menghilang. Kamu datang begitu cepat, saudaraku, kata Jun Tianchou, bergegas ke depan untuk menyambut Yang Qi. Kuali bercahaya itu seukuran rumah kecil, dan melindungi semua yang ada di dalamnya dari cahaya iblis yang tak terbatas di luar. Ya, segera setelah saya menerima pesan Anda, saya bergegas ke sini tanpa berhenti untuk beristirahat. Pada titik ini, Yang Qi akhirnya melihat sekeliling pada yang lain di dalam kuali, dan matanya segera berkedip karena terkejut. Ada 14 orang yang hadir, dan semuanya lebih tinggi dari Queenary Leviathan. Salah satunya adalah Octonary Leviathan, yang merupakan orang yang mengoperasikan Flaming Cauldron. Ada pria dan wanita, dan mereka semua mengenakan gaya pakaian yang berbeda, tetapi dari ekspresi angkuh mereka, jelas mereka semua berasal dari organisasi besar. Salah satu ahlinya adalah seorang wanita muda di Septenary Leviathan, yang mengenakan jubah panjang Institut Sun Moon.
Dia sangat cantik, dan mengenakan anting-anting perak yang mempesona yang dihiasi dengan burung phoenix. Yang mengejutkan, semua orang ini adalah siswa konklav. Dan mereka semua sekarang mengukur Yang Qi. Pada titik ini, wanita muda dari Institut Sun Moon mendengus dingin dan berkata, "Ayo, Jun Tianchou, kamu benar-benar berpikir orang ini akan menyelamatkan kita?" Sebuah Life-Sazer kuinari Anda pada dasarnya baru saja membuatnya mati. Formasi Iblis Preheaven ini diawaki oleh 5 Viscount Iblis-Iblis. Hanya seorang legendaris yang bisa memecahkannya. Jelas, wanita muda ini kecewa dengan rendahnya tingkat kultivasi Yang Qi. "Kakakku bukan orang biasa," kata Jun Tianchou. Belum lama ini, ketika dia hanya di sekunder Life-Sizing, dia benar-benar membunuh Jiao Wufeng dengan satu gerakan. Melihat Yang Qi tanpa sedikit rasa tidak percaya, dia melanjutkan, "Saudaraku, kamu sudah mencapai kuinari Life-Sizing, bagaimana kemajuanmu begitu cepat?" Yang Qi mengangguk. "Saya mengalami nasib baik, itu saja." Wanita muda dengan anting-anting itu memandang Yang Qi, matanya berkedip karena terkejut. "Kamu membunuh Jiao Wufeng ketika kamu berada di sekunder Life-Sizing, bagaimana itu mungkin? Jika itu masalahnya, mengapa Anda tidak mengirimkan energi sejati ke dalam kuali Flame King dan melihat berapa lama Anda bisa mempertahankannya? Elder Brother Flame Clear Spring, mengapa Anda tidak menyerahkan kuali kepada saudara angkat Jun Tianchou sejenak, dan lihat seberapa kuat dia sebenarnya?" Lebih dari 10 ahli, kebanyakan dari mereka adalah siswa konklav dari organisasi top, sedang melihat Yang Qi. Mereka sudah terjebak dalam formasi Iblis Preheaven selama beberapa hari sekarang, dan tidak ada upaya untuk membebaskan diri yang berhasil. Mereka dipaksa untuk mengumpulkan energi mereka yang sebenarnya untuk memberi daya pada benda ajaib, yaitu Flame King Cauldron. Perisai pelindung yang dihasilkan oleh kuali itu adalah satu-satunya hal yang membuat mereka aman dari bahaya. Setelah berhari-hari berusaha keras, mereka semua seperti lampu minyak yang hampir padam. Mereka hampir sepenuhnya kehabisan pil obat untuk mengisi kembali energi mereka yang sebenarnya, dan meskipun mereka semua skeptis tentang apa yang bisa dilakukan Yang Qi, setidaknya dia memberi mereka sedikit harapan. Wanita muda cantik dari Sun Moon Institute ingin Yang Qi mengambil alih upaya menjalankan Flame King Cauldron sejenak untuk membiarkan semua orang beristirahat dan memulihkan diri. "Tentu," kata Yang Qi. "Kalian semua adalah teman saudaraku Jun Tianchou, jadi itu berarti kalian adalah teman Yang Qi. Kita akan keluar dari ini bersama-sama, saya jamin itu." "Oh benarkah?" jawab Flame Clear Spring. "Baik, kirimkan energi sejatimu ke dalam kuali. Dan potong dengan membual. Untuk semua yang Anda tahu, pada akhirnya kami harus menjaga Anda." Formasi Iblis Preheaven ini mudah untuk dimasuki pada kenyataannya, itu akan menyedot Anda apakah Anda ingin masuk atau tidak. Adapun keluar, ya, itu masalah yang sama sekali berbeda. Itu berisi hukum magis dari Dao Iblis, jadi kecuali kamu seorang legendaris, kamu memiliki sedikit harapan untuk membebaskan diri. Dia bukan dari salah satu dari 4 institut besar. Namun, dia berasal dari organisasi yang hampir sekuat satu. Dia adalah siswa konklav dari Tabernakel Api, dan memegang pangkat Wakil Pontifex. Dia berada di tingkat Octonary Life-Sizing, dan pencerahannya tentang nasib baik surga dan bumi adalah satu-satunya alasan dia mampu menahan formasi Iblis Preheaven begitu lama. Sejauh yang dia ketahui, Yang Qi bukanlah orang yang istimewa, dan itu tercermin dalam nada suaranya. Semua orang yang hadir adalah pahlawan yang spektakuler, jauh melampaui kuinari Life-Sizer Yang Qi, dan dengan demikian, tidak ada dari mereka yang sangat yakin bahwa dia benar-benar dapat membantu mereka. Yang Qi tidak kecewa dengan sambutan yang dingin itu, dan menyadari bahwa hal terbaik yang harus dilakukan dalam situasi ini hanyalah membuktikan dirinya. "Suar matahari kosmik," katanya, maju selangkah dan menatap kuali api. Dengan itu, dia memanggil ledakan energi pedang berwarna merah setebal ember. Energi pedang mengeluarkan suara gemuruh yang memekakkan telinga saat ditembakkan, dan semua orang yang hadir dapat merasakan bahwa pedang itu mengandung tingkat panas yang berbahaya. Ketika energi menyentuh kuali Flame King, proyeksi Yang Qi muncul di dalamnya. Dia tampak seperti dewa matahari, bersinar dengan sinar matahari tak terbatas yang menyebar dan mulai membakar cahaya hitam emas dari formasi mantra di sekitar mereka. "Energi sejati yang begitu kuat," seru gadis dengan anting-anting Phoenix, matanya berkilauan dengan gembira. Pedang kosmik Sunflare mengandung energi sejati tipe api yang merupakan bahan bakar yang sempurna untuk Flame King Cauldron. Tidak mungkin kuinari Life-Sizer bisa mengeluarkan energi seperti itu. Faktanya, bahkan 10 kuinari Life-Sizers yang disatukan tidak bisa menandinginya. Sekarang Yang Qi berada di kuinari Life-Sizing, semua titik akupunturnya mengandung sisa-sisa energi sejati yang dapat menyimpan energi sejati.
Dia juga memiliki kekuatan 99 Megamammoth kuno. Dan teknik pedang Cosmic Sunflare miliknya berubah secara alami bersama mereka. Sampai sekarang, sepertinya dia benar-benar bisa berkomunikasi dengan matahari, dan mengendalikan dewa matahari yang ada di dalamnya. Suar matahari itu bisa memenuhi kosmos. Mempertimbangkan bahwa dia tidak merasa aman menggunakan kekuatan dari God Mammoth penghancur neraka di depan begitu banyak orang asing, alternatif terbaiknya adalah menggunakan teknik pedang dari sekte lain. Dan jelas, pedang Cosmic Sunflare adalah pilihan terbaik. Dia telah memberikan semua energi sejati dari permainan pedang 4 musim yang telah dia bangun kepada ayah dan saudara-saudaranya, untuk digunakan dalam kultivasi mereka. Namun, dia juga telah menggabungkan arti dari teknik pedang itu ke dalam teknik pedang Cosmic Sunflare. Sekarang, itu adalah kombinasi dari keras dan lunak, dengan elemen api dan air bercampur menjadi satu. Melihatnya saja sudah sangat mengejutkan semua penonton. Bagaimana energi sejatinya bisa begitu kuat, Flame Clear Spring kagum. Bagaimanapun, dia memiliki basis kultivasi tertinggi di antara semua orang yang hadir. Akhirnya, wakil Pontifex Tabernakel Api ini akan menjadi seorang legendaris. Tapi sekarang, dia hanya seorang Octonary Leviathan. Namun, dari apa yang dia tahu, Yang Qi sama kuatnya dengan dia. Bagaimana bisa? Jun Tianchou tertawa terbahak-bahak. Benar saja, saudaraku, Anda tidak mengecewakan saya. Aku tahu kau bisa melakukan keajaiban. Ayo datang, izinkan saya memperkenalkan semua orang. Ini adalah Elder Sister Hua Fengfeng dari Institut Sun Moon. Ayahnya adalah Hua Tianxiong, seorang tetua legendaris. Dan ini adalah Elder Brother Flame Clear Spring, seorang wakil Pontifex dari Tabernacle of Flame. Di sini ada siswa konklav lain dari Institut Dewa Laut. 1, 2. Tidak termasuk Jun Tianchou dan Yang Qi, ada 13 orang yang hadir, dan ternyata, tidak semuanya adalah siswa konklav. Beberapa adalah wakil pemimpin sekte atau klan mereka. Bagaimanapun, tidak satu pun dari mereka yang dapat dianggap sebagai orang biasa. Seperti kata pepatah, burung dari bulu berkumpul bersama. Masuk akal bahwa sebagai siswa konklav dari Institut Dewa Laut, Jun Tianchou akan pergi misi dengan orang-orang yang memiliki kedudukan yang sama dengan dirinya. Salah satu ahli mengangguk dan berkata, Saudara Yang, saya tidak pernah menduga bahwa energi sejati Anda akan sangat mengesankan. Yang mengatakan, kita masih terjebak di sini. Bahkan energi sejatimu pada akhirnya akan habis, dan kemudian kita akan menjadi mangsa monster-monster di luar sana. Saya baik-baik saja untuk saat ini, kata Yang Qi. Dengan itu, dia membuat beberapa penyesuaian pada aliran energinya, menyebabkan Flaming Cauldron bersinar dengan cahaya yang lebih terang dari sebelumnya. Saat semua orang bermandikan cahaya yang bersinar, mereka merasakan energi sejati mereka terisi kembali dengan cepat. Itu terjadi karena aura mata air kekuatan kehidupan yang sekarang ada di dalam energi sejati Yang Qi. Ketika Flame Clear Spring dan Hua Fengfeng merasakan apa yang terjadi, mata mereka berkilauan dengan rasa terima kasih. Saudara Yang, kata Flame Clear Spring, kami merasa malu karena Anda mengorbankan diri Anda seperti ini atas nama kami. Mempertimbangkan aura kekuatan hidup yang kuat dalam energi sejati Anda, mungkinkah Anda memperoleh harta berharga yang paling dongeng dari Institut Demi Immortal? Mata air kekuatan kehidupan sepertinya itu penjelasan yang sempurna untuk ini. Kau benar sekali. Saya mendapatkan sedikit dari itu. Yang kita tahu bahwa banyak siswa konklav di Institut Demi Immortal telah menggunakan mata air kekuatan hidup, sebagian besar berkat putra mahkota, jadi tidak ada gunanya menyembunyikan kebenaran. Saudara Yang, kata Hua Fengfeng, jangan terlalu mendalami energi sejatimu. Simpan sebanyak yang Anda bisa. Kita perlu mencari cara untuk keluar dari formasi mantra ini, atau setidaknya, bertahan cukup lama untuk diselamatkan. Sudah berapa lama kamu terjebak sejauh ini? 7 hari dan malam, jawab seorang pemuda bernama Zhao Huhun. Kami semua telah mencoba untuk menghubungi kepala tetua sekte kami, tetapi belum menerima tanggapan apapun dari mereka. Beberapa orang yang menerima pesan kami dan datang untuk membantu semuanya adalah Leviathan, dan sekarang terjebak di sini juga. Tidak ada legendaris yang datang. 3. Zhao Huhun adalah siswa konklav dari House of Martial Science, yang merupakan organisasi kuat yang mirip dengan House of Spring and Autumn, dan peringkatnya tepat di bawah 4 institut. Hanya Leviathan yang menerima pesanmu. Yang Qi berkata, ekspresinya menegang. Para legendaris bahkan tidak tahu situasinya ini buruk. Dugaan saya adalah bahwa itu semua adalah bagian dari rencana iblis-iblis ini. Prioritas utama kita sekarang adalah melarikan diri. Jika terlalu banyak waktu berlalu, dan kita benar-benar kehabisan energi sejati, kita pasti akan berada dalam situasi yang buruk.
Kami semua sangat menyadari hal itu, Saudara Yang, kata seorang pemuda berbaju hijau. Tapi kami benar-benar tidak punya pilihan. Formasi Iblis Preheaven memiliki kekuatan untuk membengkokkan ruang. Dan mata formasi dipenuhi dengan gaya gravitasi, jadi tidak peduli bagaimana Anda mencoba untuk membebaskan diri, Anda akhirnya akan terseret kembali. Jika Anda tidak percaya pada kami, Saudara Yang, cobalah untuk menghancurkannya dengan Flaming Cauldron, dan lihat seberapa jauh kamu bisa pergi. Yang Qi menatap energi iblis emas hitam yang membentuk formasi, dan bisa melihat mata besar menatap mereka. Itu putih mematikan, dan bahkan menakutkan untuk dilihat. Itu adalah mata dari formasi mantra, yang sebenarnya terletak jauh di bawah permukaan tanah. Sebagai ujian, dia mengirim beberapa energi sejati keluar dari formasi, hanya untuk menemukan bahwa gaya gravitasi besar muncul dari mata iblis dan menariknya kembali. Mata iblis yang mematikan katanya, kaget. Tidak, bukan mata iblis maut, kata Flame Clear Spring, menggelengkan kepalanya. Mata iblis mematikan adalah objek dari Dao hantu dan mayat. Ini adalah mata iblis Preheaven dari Dao iblis-iblis. Jelas, formasi iblis Preheaven akan membutuhkan satu untuk beroperasi. Mata iblis menggunakan energi jahat iblis-iblis untuk membengkokkan ruang waktu, dan saat ini, kita sepenuhnya di bawah kendalinya. Jika kita tersedot ke dalam mata itu sendiri, ya, maka kita akan selesai. Adapun 5 Viscount iblis-iblis itu, kata ahli lainnya, seorang siswa dari Institut Naga Sejati, tubuh mereka yang sebenarnya ada di mata iblis Preheaven itu sendiri. Versi yang bisa kita lihat hanyalah proyeksi. Salah satu Viscount itu adalah Nonary Levisazer, yang membuat mata iblis itu lebih kuat dari biasanya. Seluruh tujuan mereka di sini adalah untuk membuat kita lelah sampai kita tersedot ke dalam mata, yang jelas akan menyebabkan nasib yang lebih buruk daripada kematian. Sampai sekarang, ada siswa dari True Dragon, Sun Moon, Sigat, dan Demi Immortal Institutes hadir. Keempat lembaga tersebut terwakili. Setelah beberapa pemikiran, Yang Qi berkata, sepertinya rencana serangan terbaik adalah mengirim seseorang ke mata iblis Preheaven untuk menyerang kelima iblis-iblis itu. Jika kita bisa mengganggu kendali mereka atas mata, maka semua orang akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Flame Clear Spring menggelengkan kepalanya. Pada akhirnya, itu tidak akan berhasil bahkan jika kita bekerja sama. Hanya seorang legendaris yang bisa bertahan menghadapi fluktuasi energi yang buruk di mata iblis. Siapapun di bawah level itu akan terbunuh. Aku akan pergi, kata Yang Qi. Aku akan memberimu waktu yang kamu butuhkan untuk melarikan diri. Apa semua orang berseru kaget? Saudaraku, kata Jun Tianchou dengan nada serius, apakah kamu gila pergi ke sana sendirian sama saja dengan bunuh diri? Jun Tianchou meraih bahu Yang Qi dengan harapan menghentikan apa yang dia anggap sebagai dorongan yang benar-benar gila. Itu gila, kakak. Viscount iblis-iblis di mata iblis Preheaven itu hanya bisa ditangani oleh seorang legendaris. Jika Anda pergi ke sana, Anda pasti akan mati. Bahkan jika kita semua bergabung, itu akan sia-sia. Hal terbaik yang harus dilakukan adalah bertahan selama mungkin, dan berharap seorang legendaris datang untuk menyelamatkan kita. Semua orang yang hadir memberikan sedikit nasihat serupa. Saudara Yang, kata Flame Clear Spring, kami tahu Anda mencoba melakukan hal yang benar di sini, tetapi Anda akan seperti telur yang dilemparkan ke batu besar. Entitas di bawah sana terlalu menakutkan untuk dibayangkan. Selain itu, mata iblis Preheaven memiliki kekuatan untuk mendistorsi ruang waktu itu sendiri. Flame Clear Spring sudah sangat menyukai Yang Qi, dan membawanya menjadi individu heroik yang menghargai persahabatan dan kebenaran. Lagi pula, sebagai tanggapan atas permintaan bantuan dari saudara angkatnya, dia telah menjatuhkan segalanya dan berlari ke pulau iblis-iblis untuk mencoba menyelamatkannya. Kemudian, dia benar-benar mengabaikan potensi bahaya apapun dengan menawarkan untuk memasuki mata iblis Preheaven untuk menyelamatkan orang lain. Itu adalah pertunjukan ketulusan dan kepahlawanan mutlak. Faktanya, bukan hanya Flame Clear Spring yang merasakan hal ini. Semua orang yang hadir mulai sangat menyukai Yang Qi. Jarang sekali ada orang yang berinisiatif membantu teman sedemikian rupa. Itu terutama benar di antara para Levisazer, yang memandang hidup sebagai sesuatu yang sangat berharga. Ayo, Saudara Yang, kata Hua Fengfeng. Tidak perlu membawa pembicaraan gila seperti itu. Selain itu, jika Anda akhirnya terjebak di mata iblis Preheaven dalam upaya untuk menyelamatkan kita, bagaimana kita bisa mengistirahatkan hati kita dengan tenang dan bagaimana kita menjelaskan situasinya kepada Demi Immortal Institute? Itu benar, kata orang lain. Kamu sudah menempatkan dirimu dalam bahaya besar datang ke sini untuk mencoba membantu. Sekarang Anda ingin membuang hidup Anda begitu saja tidak mungkin. Baiklah,
kata Yang Qi, menghela nafas saat energinya beriak. Aku datang ke sini untuk menyelamatkan saudaraku, dan sekarang, aku memiliki kalian semua sebagai teman. Jadi izinkan saya menjelaskan. Saya sebenarnya mengolah seni energi yang dirancang khusus untuk menghadapi iblis-iblis. Jika saya masuk ke sana, itu pasti akan berbahaya, tetapi itu bukan bunuh diri. Saya benar-benar akan memiliki kesempatan bagus untuk meraih kemenangan. Selain itu, rencana iblis-iblis ini jelas mereka ingin kita mencoba menunda sesuatu, dan sebagai hasilnya, menjadi sangat lelah. Untuk semua yang kita tahu, mungkin ada jumlah iblis-iblis dalam perjalanan dari lebih dalam di pulau iblis-iblis. Jika makhluk seperti itu muncul, kita pasti akan hancur. Hal terbaik yang harus dilakukan adalah mencoba keluar dari sini secepat mungkin. Kalian semua harus segera keluar dari Vin Devil Island, dan kemudian tunggu aku bergabung dengan kalian. Sebelum salah satu dari mereka bahkan bisa menjawab, energi sejati Yang Qi berdenyut, menyebabkan segala sesuatu di sekitar mereka bergetar hebat. Desir, dia menjadi kabur yang menembus cahaya terang yang dilemparkan oleh Flaming Cauldron, dan langsung menuju ke arah gaya gravitasi, menyebabkan dia tersedot langsung ke mata iblis Preheaven. Saudara laki-laki, Flame Clear Spring menangis, tetapi dia sudah terlambat untuk menghentikan Yang Qi. Ini, semua orang yang hadir benar-benar terkejut bahwa Yang Qi benar-benar menjalankan rencananya tanpa mendiskusikan masalah dengan mereka. Semangat kesetiaan dan pengorbanan diri yang dipamerkan sungguh luar biasa, dan hal itu memicu banyak reaksi yang bersemangat. Ayo, semuanya, ayo kita lawan iblis-iblis itu sampai mati. Ya, jika Yang Qi bisa mengejar keadilan tanpa berpikir dua kali, lalu bagaimana kita bisa lunak? Semuanya tenang, teriak Jun Tianchou. Saudaraku pergi ke sana dalam upaya untuk menyelamatkan kita. Kita perlu memikirkan situasinya dengan jelas. Jika kita masuk ke sana sekarang, bukankah itu pengkhianatan atas niat baiknya, tetapi jika kita bisa melarikan diri dan mengirim kabar kepada para tetua dari berbagai organisasi kita, mungkin orang lain akan datang yang bisa menyelamatkannya. Pada titik ini, Zhao Wuhun dari House of Martial Science berkata, apakah Anda benar-benar saudara kandung Yang Qi? Jun Tianchou, dia di bawah sana mempertaruhkan nyawanya, dan Anda sebenarnya berbicara tentang betapa takutnya Anda akan kematian. Justru karena aku saudara laki-laki Yang Qi, aku menyarankan ini. Jun Tianchou membalas, saya memiliki keyakinan bahwa dia dapat bertahan cukup lama bagi kita untuk keluar dari sini dan mendapatkan bantuan. Jika Yang Qi mati di mata iblis Preheaven itu, maka aku bersumpah untuk mengakhiri hidupku sendiri. Kalian semua dapat menjadi saksi atas sumpah ini. Dia benar, kata Flame Clear Spring. Semuanya tenang saja. Jika kita terburu-buru, kita akan mengubah ini menjadi bencana yang lebih buruk dari sebelumnya. Semuanya, fokuskan semua energi sejatimu ke dalam Flaming Cauldron, dan bersiaplah untuk keluar. Jika kita keluar dari formasi iblis ini, Hua Fengfeng menambahkan, maka kita bisa menyelamatkan saudara Yang. Kita harus bersatu dalam hal ini. Sepertinya mata iblis Preheaven mulai bergerak. Kata ahli lainnya, ini akan meledak. Gaya gravitasi melemah. Pada saat itu, suara Yang Qi bergema dari dalam mata iblis Preheaven. Saudara Tianchou, saya baik-baik saja di mana saya berada. Sekarang adalah waktu yang tepat bagimu untuk melarikan diri. Ketika semua orang mendengar kata-katanya, hati mereka mulai berdebar karena kegembiraan, dan mata mereka berlinang air mata. Bagi orang-orang seperti mereka, ada sedikit yang lebih buruk di dunia ini daripada hampir sepenuhnya kehabisan energi dalam situasi seperti ini. Terlebih lagi, Yang Qi mengabaikan keselamatannya sendiri untuk mencoba menyelamatkan mereka. Tidak mungkin bagi mereka untuk tidak dipindahkan. Beberapa orang masih mempertimbangkan untuk mencoba bergabung dengannya. Namun, saat itulah Flame Clear Spring berteriak, ayo pergi. Sekarang. Memfokuskan energi sejatinya, dia menyerang cahaya iblis emas hitam dengan kekuatan penuh. Sementara itu, Yang Qi sudah berada di tengah pertempuran yang mematikan. Segera setelah dia memasuki mata iblis Preheaven, dia melihat beberapa distorsi dalam ruang waktu, di mana ada 5 iblis-iblis yang menjulang tinggi. Mereka semua berbeda, salah satunya memiliki lapisan baju besi dan tampak seperti kepiting. Yang lain memiliki kepala domba di tubuh manusia. 3 lainnya memiliki kepala serigala dan tubuh manusia. Semuanya memiliki aura yang menakutkan, aura yang jauh melampaui proyeksi yang dia lihat di luar. Namun, sebelum apapun bisa terjadi, kekuatannya dari Gat Mammoth penghancur neraka berkobar untuk hidup, dan tombak dewa nerakanya muncul, terbakar dengan api pembersih dari dunia surgawi. Seketika, energi celaka di daerah itu ditekan. Salam, iblis-iblis.
Siap untuk kembali ke neraka. Dengan itu, dia menerjang ke depan, menikam tombaknya dalam serangan. Seketika, 5 proyeksi energi ditembakkan, masing-masing mampu menghabisi semua bentuk kehidupan, dan mengirim iblis-iblis ke kedalaman neraka. Yang lebih mengesankan, tombak itu juga memproyeksikan gambar sosok bayangan dalam pakaian hitam dan topi kerucut lebar, yang tidak lain adalah dewa neraka dari neraka, yang tugasnya mengumpulkan jiwa-jiwa orang mati. Sungguh seni energi yang hebat. Salah satu iblis-iblis berseru. Melolong marah, mereka berlima melepaskan lebih banyak aliran energi buruk, menyebabkan segala sesuatu di dalam mata iblis Preheaven berputar dan terdistorsi. 5 pulsa energi iblis menabrak 5 proyeksi tombak. Namun, serangan Yangqi cukup kuat untuk melemahkan gaya gravitasi yang diberikan, dan dengan demikian memberi Flame Clear Spring dan semua orang kesempatan yang mereka butuhkan untuk membebaskan diri. Melolong, salah satu iblis-iblis besar muncul di belakang Yangqi. Itu adalah yang berkepala domba dan bertubuh manusia itu memiliki karapas hitam pekat dan membawa palu besar yang digunakannya untuk menyerang Yangqi dengan pukulan mematikan yang menghancurkan. Ini adalah Viscount Iblis-Iblis, di tingkat Octonary Leviathan, lahir dan besar di ruang waktu iblis-iblis. Seni energinya sangat jahat, dan setiap gerakan dirancang untuk membunuh. Adapun palunya, itu bukan manifestasi dari energi sejati, melainkan, senjata nyata yang ditempa oleh tangan iblis, yang dirancang untuk meningkatkan kekuatan jahat seni energi iblis-iblis. Palu itu lebih besar dari Yangqi sendiri, dan melemparkan bayangan gelap di atasnya saat turun, tepat di ambang mengubahnya menjadi pasta berdarah. Tanpa diduga, dia tidak menghindari serangan itu. Saat palu turun, sosok bersinar dengan kepala gajah dan tubuh manusia muncul di belakangnya. Itu hampir tampak seperti patung porselen yang dilingkari dalam api pembersihan dunia surgawi. Tanpa ragu-ragu, ia mengacungkan tangannya ke atas untuk memenuhi palu besar itu. Bam! Kedua tangan dan senjatanya bertabrakan, dan palu itu terlempar mundur ke arah yang berlawanan, 2 cetakan tangan tertanam di permukaannya. Adapun iblis-iblis berkepala domba, ia terhuyung mundur saat karapasnya meledak, menyebabkan darah merah menyembur kemana-mana. Pada saat yang sama, teror muncul di matanya yang jahat dan berbentuk segitiga. Bersiap untuk mati. Yangqi tampak menyatu dengan tombak Dewa Infernal saat dia kabur ke dalam gerakan, hampir berteleportasi melalui ruang waktu untuk muncul tepat di depan iblis-iblis berkepala domba. Kemudian, dia menusukkan tombaknya langsung ke jantungnya. Darah menyembur keluar seperti air mancur, dan iblis-iblis melolong dengan cara yang menggetarkan surga, menghancurkan bumi ketika menyadari bahwa energi sejatinya bocor dengan cepat. Kekuatan dari God Mammoth penghancur neraka menyerangnya pada tingkat dasar, menghancurkannya sepotong demi sepotong. Namun, pada saat itu, iblis-iblis besar lainnya melolong dan melompat. Sulur energi celaka ditembakkan, beberapa dari mereka membungkus iblis-iblis berkepala domba seperti tentakel, dan beberapa dari mereka melaju lurus menuju jantung Yangqi. Ini adalah ahli paling kuat dari kelompok Viscount Iblis-Iblis, yang memimpin tingkat kekuatan yang hampir supranatural. Itu mirip dengan Holy Dater Money Flowers, berada di puncak Nonary Leviathan, dan hampir menjadi legendaris. Cakar iblis turun, mengelilingi Yangqi, energi buruknya mengancam untuk menembus baju besinya dan menjelekkannya. Faktanya, Infernal Deity Plate Armor Yangqi sudah mulai berubah menjadi sisik, yang merupakan tanda pertama dari demonisasi. Iblis-iblis yang kuat semuanya memiliki kemampuan untuk menjelek-jelekkan manusia, yang melibatkan mengubah mereka menjadi iblis-iblis. Dan mengingat Viscount Iblis-Iblis seperti kepiting ini ada di Nonary Leviathan, itu berarti bahwa bahkan seseorang di Queenary Leviathan tidak akan bisa menolak demonisasinya. Sungguh seni energi iblis-iblis yang luar biasa. Yangqi dengan cepat menarik kembali tombak Dewa Infernalnya, lalu menikamnya ke arah iblis-iblis seperti kepiting. Saat dia melakukannya, lebih dari 1000 proyeksi tombak muncul. Manusia yang cukup kuat, kata iblis-iblis. Anehnya, itu terdengar bersemangat. Kamu akan membuat pengorbanan yang sempurna untuk formasi iblis Preheaven kami. Aku bahkan mungkin bisa menggunakanmu untuk menembus level legendaris. Kami memasang seluruh jebakan ini untuk tujuan itu, dan kamu menyerahkan dirimu dengan sukarela. WHOOOOSH. Iblis-iblis yang seperti kepiting melemparkan kawannya yang berkepala domba ke samping, lalu berdiri di sana menghadap Yangqi dalam posisi siap. Iblis-iblis besar seperti kepiting memiliki 8 cakar, masing-masing cukup tajam untuk membelah gunung menjadi 2. Dia juga memiliki wajah manusia yang menjijikkan, dengan mata segitiga yang berkilauan dengan cahaya yang bisa menembus jauh ke dalam hati dan pikiran seseorang. Siapapun yang melihat ke mata seperti itu akan mengalami sensasi menakutkan dari jiwa mereka yang ditarik.
Itu adalah kekuatan yang dimiliki Viscount iblis-iblis atas perintah mereka, terutama yang ada di level nonari. Satu demi satu, iblis-iblis lainnya mengepung Yang Qi. Mempertimbangkan seberapa tinggi mereka daripada dia, mereka menatapnya dengan cara yang sama seperti serigala menatap kelinci. Selain iblis-iblis yang hampir menjadi legendaris, iblis-iblis berkepala domba berada di level Octenary, dan 3 lainnya tepat di bawahnya, di level Septenary. Masing-masing dari mereka buas, kejam, jahat, dan kejam. Adapun medan energi yang mereka hasilkan dalam formasi 5 mereka, itu cukup kuat untuk benar-benar menghancurkan siapapun di Queenary Leviathan atau lebih rendah dari keberadaan. Namun, itu tidak terlalu mengancam Yang Qi. Iblis-iblis berkepala domba yang dia tikam sudah sepenuhnya sembuh berkat bantuan yang diberikan oleh iblis-iblis seperti kepiting. Jika bukan karena bantuan dari luar, dia tidak akan lolos dari tombak Dewa Neraka dengan nyawanya. Dan tanpa energi jahat yang kuat di mata iblis Preheaven, tidak mungkin dia pulih begitu cepat. Meskipun tidak berhasil mengambil nyawa makhluk itu, Yang Qi telah menunjukkan pertunjukan yang cukup mengesankan untuk mengejutkan semua iblis-iblis yang hadir. Dia hanyalah seorang siswa Queenary Leviathan, namun telah menyerang mata iblis Preheaven dan menikam Viscount iblis-iblis melalui jantung. Mereka hampir tidak bisa membayangkan apa yang tersirat tentang basis kultivasinya. Mengingat dia dikelilingi oleh 5 iblis-iblis, Yang Qi tidak akan menahan apapun. Menggunakan semua kekuatan yang bisa dia kumpulkan, dia mengacungkan tombaknya. Ratapan hantu dan lolongan dewa terdengar, dan api pembersihan dunia surgawi mengamuk di sekelilingnya. Iblis-iblis dari neraka, kamu seharusnya berlutut di depanku, gemetar saat melihat tombakku. Saya mewakili legiun dewa yang mendominasi neraka. Saya adalah penguasa berdaulat yang memerintah tertinggi atas semua entitas celaka di dunia bawah. Dengan itu, dia melepaskan 5 serangan tombak lagi. Saat dia melakukannya, gambar dewa muncul di belakangnya, berwarna porselen, dengan kepala gajah dan tubuh manusia. Itu mengulurkan tangannya dan merentangkan 5 jarinya lebar-lebar, menyebabkan semua energi celaka di daerah itu menyapu ke arah Hellfire Crucible di dalam Yang Qi. Faktanya, 5 iblis-iblis menyadari ketakutan mereka bahwa mereka telah kehilangan kendali atas energi buruk dari mata iblis Preheaven mereka sendiri. WHOOOOOSH. 5 proyeksi tombak melesat langsung ke jantung 5 iblis-iblis, yang sudah merasakan energi celaka mereka ditarik dari mereka. Berkat tombak ini, seni iblis mereka bertindak seperti pejabat pemerintah di hadapan kaisar. Hampir tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk melawan. Ini adalah reaksi khas dari teknik jahat terhadap kekuatan God Mammoth penghancur neraka. Apakah itu iblis-iblis, hantu iblis, atau zombie, selama mereka membawa karakteristik neraka, kekuatan dari God Mammoth penghancur neraka adalah kutukan dari keberadaan mereka. Mengaum, iblis-iblis seperti kepiting melolong ketika 8 lengannya melesat ke depan dan membentuk tanda segel kuno. Seketika, ledakan fluktuasi energi melesat keluar. Telapak tangan agung kaisar jahat. 8 telapak tangan besar muncul, jahat, berlumuran darah, dan meledak dengan begitu banyak energi sehingga segala sesuatu di daerah itu terdistorsi. Kedelapan tangan itu dengan cepat mengalahkan 5 proyeksi tombak. Namun, Yang Qi tampaknya tidak terganggu sama sekali. Dia menyelinap dari posisi ke posisi menggunakan tombaknya, menusuk tonjolan telapak tangan secara berurutan, menghancurkan satu demi satu. Tiba-tiba, iblis-iblis yang seperti kepiting menyeringai dengan cara yang menyeramkan dan mulai mengecil dalam ukuran sampai dia setinggi orang biasa. Namun, itu sepertinya hanya memusatkan kekuatannya dan membuatnya lebih kuat. Lebih jauh lagi, itu juga memanggil manifestasi dari humanoid True Energy, seorang kaisar malang yang mengenakan pakaian hitam, penuh dengan aura yang paling jahat. Yang Qi mengakui seni energi ini sebagai warisan rahasia iblis-iblis, energi kaisar jahat. Jika kekuatan itu sepenuhnya menyatu dalam energi buruk dari mata iblis Preheaven, maka kemungkinan itu akan membuat pertempuran menjadi terlalu sulit bagi Yang Qi. Dengan cepat memanggil sayap iblis-iblisnya, dia mengedarkan energi sejatinya dan sebelum kaisar yang malang itu bisa sepenuhnya terbentuk, menggunakan dao serangan cepat. RUUMBLE. Dia menghilang, bergerak begitu cepat sehingga dia muncul tepat di depan iblis-iblis, di mana dia menusukkan tombaknya dengan kekuatan 99 Megamammoth kuno untuk mendukungnya. Menyerang seperti badai petir. Serangan cepat ini benar-benar seperti badai petir, seperti manifestasi dari kemarahan surga. Seketika, kaisar malang yang dipanggil oleh iblis-iblis seperti kepiting ditusuk, membuatnya tidak mungkin untuk sepenuhnya terbentuk. Sebagai tanggapan, iblis-iblis seperti kepiting berputar di tempat dan melarikan diri. Serangan cepat Yang Qi seperti kemarahan dewa dari surga,
Dan meskipun berada di level nona relief seizing, dia tahu bahwa jika dia terus bertarung, dia akan berakhir mati. Sebelum hal lain terjadi, Yang Qi menghilang lagi, lalu muncul kembali di depan iblis-iblis berkepala serigala. Makhluk-makhluk ini lemah sejauh menyangkut Yang Qi. Kembali ketika dia berada di Quaternary Leviathan, dia telah mengkonsumsi iblis hantu yang merupakan Leviathan Septenary yang bahkan lebih kuat. Mempertimbangkan seberapa kuat dia sekarang, dia bisa dengan mudah membunuh mereka dengan satu serangan dari tombaknya. Mendera, mendera, mendera. 3 ledakan terdengar saat 3 iblis-iblis berkepala serigala meledak, dan inti iblis mereka terbang ke Hellfire Crucible Yang Qi. Kemudian, cahaya biru bersinar saat dia memasukkan tubuh mereka ke dalam cincin ibu jari Heart of the Sea. Bagaimanapun, mayat mereka penuh dengan bagian-bagian berharga yang dapat digunakan untuk memalsukan benda-benda magis, atau diserahkan ke institut untuk hadiah poin prestasi yang besar dan kuat. Dengan itu, dia berbalik dan mulai terbang. Dia tidak punya keinginan untuk mencoba melacak iblis-iblis seperti kepiting. Lagi pula, dia tidak sepenuhnya yakin bahwa dia benar-benar bisa mengalahkannya dalam pertarungan. Lebih penting lagi, mata iblis Preheaven telah kehilangan banyak gaya gravitasinya. Juga, dia bisa merasakan bahwa Flaming Cauldron telah hilang, yang menunjukkan bahwa siswa lain telah berhasil melarikan diri dari formasi iblis. Sementara itu, di luar Pulau Fin Iblis, Flame Clear Spring, Hua Fengfeng, Jun Tianchou, dan yang lainnya semua melayang di udara, melihat kembali ke pulau dan iblis-iblis yang lebih rendah yang terbang di atasnya. Berkat bantuan yang Qi berikan dalam melemahkan formasi iblis Preheaven, mereka akhirnya berhasil keluar dan melarikan diri. Mustahil untuk mengatakan berapa banyak iblis-iblis yang lebih rendah yang mereka bunuh seperti yang mereka lakukan. Saya ingin tahu bagaimana kabar saudara Yang. Cukup sulit untuk melarikan diri, apalagi memperhatikan apa yang terjadi di mata iblis Preheaven. Hal itu bukanlah hal yang bisa dianggap enteng. Saya harap dia baik-baik saja. Api Clear Spring. Jun Tianchou, cepat beritahu para penatua di institut Anda. Beritahu mereka untuk segera mengirim bantuan. Kami benar-benar, secara positif tidak boleh membiarkan apapun terjadi pada saudara Yang. Kita perlu memanggil para tetua legendaris. Saya akan segera mengirim pesan dengan medali perintah saya. Salah satu siswa konklav mengeluarkan medali komando yang sangat berharga dan bersiap untuk mengirim pesan mendesak. Tetapi tepat ketika siswa itu hendak mengirim pesan, suara siulan mencapai telinga mereka, dan terlihat kabur. Kemudian, sebuah suara bergema. Saudara Tianchou, tidak perlu mengirim pesan apapun. Aku membebaskan diri. Ayo pergi dari sini. Ini saudara Yang Qi, kakak Yang. Saudara yang tidak mati, dia berhasil. Dia jenius yang disukai oleh surga. Seorang panutan bagi satu generasi. Sangat kuat. Semua orang bergegas dan mengepung Yang Qi, dan dapat merasakan dari intensitas fluktuasi energinya yang sebenarnya bahwa dia baru saja bertarung dalam pertempuran yang mengguncang surga dan menghancurkan bumi. Ini bukan waktu dan tempat untuk berbicara. Mari kita beri jarak antara kita dan Fin Devil Island. Setelah kita menemukan tempat yang aman, kita bisa bicara sedikit. Dengan itu, kelompok itu terbang sejauh beberapa puluh ribu kilometer di atas laut sampai mereka menemukan sebuah pulau yang ditutupi dengan pohon persik yang mekar. Mereka sekarang begitu jauh dari Fin Devil Island sehingga mereka bahkan tidak bisa merasakan sedikit pun energi buruk. Bahkan para iblis di laut terdekat pun jinak dan damai. Saat mereka mendarat, seluruh kelompok segera mulai memberikan lebih banyak pujian. Saudara Yang Qi, saya hampir tidak percaya bahwa Anda lolos dari mata iblis Preheaven. Tanpa Anda, kami akan dibunuh oleh Viscount itu. Yang Qi tersenyum. Ah, kau benar-benar melebih-lebihkan. Lagi pula, aku hanya beruntung, dan tidak perlu takut dengan energi iblis. Sebagai teman saudara Tianchou, Anda adalah teman saya. Dan saya adalah tipe orang yang akan melalui neraka dan air tinggi untuk teman-teman saya. Tiba-tiba, Zhao Wuhun dari House of Martial Science berkata, dengar, semuanya. Kami nyaris lolos dari bencana tertentu berkat bantuan saudara Yang Qi. Saya menyarankan agar kita semua menjadi saudara angkat di sini dan sekarang. Mulai sekarang, kita akan hidup dan mati bersama, dan berbagi kemuliaan dan kemalangan. Apa yang kamu katakan? Dia adalah orang yang berdarah panas, orang yang sama yang menyarankan agar mereka semua bergabung dengan Yang Qi dalam pertarungan sampai mati dengan iblis-iblis. Bagus. Ide yang hebat, kata Flame Clear Spring, yang terkuat dari semuanya. Dengan mata berbinar, dia menatap Yang Qi dengan ekspresi kekaguman. Sejauh yang dia ketahui,
adalah ide bagus untuk menjadi saudara kandung dari seseorang yang akan menghadapi bahaya bagi teman-temannya, dan yang kepahlawanan dan rasa keadilannya menjulang ke langit. Lebih banyak saudara bersumpah, Yang Qi berpikir, agak terkejut. Pikiran itu bahkan tidak terpikir olehnya, dan itu jelas bukan alasan mengapa dia menyelamatkan mereka. Tetapi setelah memikirkannya sejenak, dia ingat bahwa semua orang ini seperti bangsawan di berbagai organisasi mereka. Beberapa bahkan siswa konklav dari institut besar. Jika mereka semua menjadi saudara kandung, maka mereka pasti akan membuat kekuatan yang kuat jika situasi hidup atau mati datang. Meskipun dia bukan tipe orang yang bergantung pada bantuan sepanjang waktu, memiliki lebih banyak saudara kandung bukanlah hal yang buruk. Baiklah, kata Yang Qi sambil mengangguk. Mengingat kita semua berada dalam situasi yang mematikan sekarang, menurutku menjadi saudara kandung adalah hal yang masuk akal. Dan kita semua dari organisasi ortodoks yang benar. Di sini, di hutan pohon persik ini, mari menjadi teman terdekat. Tidak masalah siapa di antara kita laki-laki atau perempuan. Kita akan menjadi saudara dan saudari. Bahkan, saya akan menjadi orang pertama yang bersumpah. Dengan itu, dia berlutut. Semua orang mengikutinya, jantung mereka berdebar kencang. Berlutut bersama dalam lingkaran, mereka menggunakan tanah itu sendiri untuk tempat dupa. Aku, Yang Qi. Aku, Flame Clear Spring. Aku, Jun Tianchou. Aku, Hua Fengfeng. Semua orang mengucapkan nama mereka, dan kemudian, mereka menyatukan suara mereka. Hari ini, di Pulau Bunga Persik ini, kami bersumpah untuk menjadi saudara dan saudari. Nama keluarga kita mungkin berbeda, tapi kita akan hidup dan mati bersama, dan akan berbagi kehormatan dan aib. Kita akan terikat bersama dalam semangat dan tindakan, akan membersihkan dunia dari iblis, dan akan menghadapi semua kesulitan bersama-sama. Sebagai saudara dan saudari, kami tidak akan ragu untuk pergi melalui neraka dan air yang tinggi untuk satu sama lain. Biarlah pengkhianat dimusnahkan oleh surga dan dieksekusi oleh bumi. Setelah itu, mereka membersihkan debu dari pakaian mereka, bangkit, dan berbalik untuk saling berpelukan. Para pembudidaya seni energi merasakan hubungan khusus dengan surga, dan memiliki rasa takut yang sehat serta rasa hormat terhadap kehendaknya. Sekarang, mereka telah bersumpah secara resmi ke surga untuk menjadi saudara kandung, dan dengan demikian, wajar jika mereka segera merasa lebih dekat satu sama lain. Ada tepat 15 orang yang hadir. Selain Yang Qi dan Jun Tianchou, ada 13 anggota dari berbagai lembaga, klan aristokrat, atau organisasi kuat lainnya. Semuanya adalah Queenary Levisazers atau lebih tinggi, dan sebagian besar adalah murid konklav. Mereka adalah kekuatan yang bisa mengguncang langit dan menggulingkan bumi di benua kaya subur. Dan sekarang, Yang Qi menganggap mereka semua sebagai saudara. Flame Clear Spring adalah wakil Pontifex dari Tabernakel Api. Hua Fengfeng adalah siswa konklav dari Institut Sun Moon, seorang Levisazer septenari yang bahkan bisa menegur elemen alam. Selain sangat cantik, dia juga seorang petarung yang gagah berani dan tangguh. Ada 2 siswa perempuan lainnya dari Institut Sun Moon, teman-teman Hua Fengfeng. Mereka adalah saudara-saudara, dan diberi nama Ji Xiaoman dan Ji Xiaorong. 1. Ketiganya adalah satu-satunya wanita dalam kelompok itu. Lalu ada Zhao Wuhun, seorang septenary Levisazer dan siswa konklav dari House of Martial Science. Tuannya adalah seorang legendaris dari organisasi yang sama, membuatnya sangat terkenal. Berikutnya adalah Meng Qingshan, senari Levisazer dan tuan muda dari klan Meng yang terkenal. Klan Meng memiliki sejarah yang membentang kembali ke masa lalu, dan pernah memiliki sage agung sebagai salah satu anggota mereka, seperti yang dimiliki klan Gu. Namun, Meng Qingshan sebenarnya memiliki posisi yang jauh lebih tinggi di klannya daripada yang dimiliki Gu Fengxian. 2. Berikutnya adalah Soaring Cloudaven, Soaring Cloudwim, dan Soaring Cloudgrid, yang semuanya adalah Queenary Levisazers. Mereka adalah saudara-saudara dari House of Soaring Cloud, sebuah organisasi yang mirip dengan House of Spring and Autumn atau House of Martial Science. 3. Berikutnya adalah Yuan Tiankong, seorang siswa konklav dari Sigat Institute, seorang Queenary Levisazer dan kakak dari Jun Tianchou. 4. Setelah dia adalah Sun Qian, Queenary Levisazer dan siswa konklav dari Institut Naga Sejati. 5. Lalu ada Li Zhengdao, siswa konklav dari Institut Naga Sejati, dan kakak dari Sun Qian. Dia juga seorang Queenary Levisazer. 6. Terakhir adalah Su Ximing, yang sebenarnya bukan murid atau anak dari organisasi atau klan manapun. Dia telah menemukan keberuntungannya sendiri, dan diam-diam berlatih kultivasi sampai menjadi Queenary Levisazer.
Dia adalah teman Jun Tianchou, dan sebenarnya sedang bersiap untuk mendirikan sektenya sendiri. Semuanya dimulai ketika dia menemukan paruh pertama dari seni energi kelas kekaisaran, 8 polaritas Divine Anthology. Satu persatu, Yang Qi bertemu dengan semua saudara dan saudari barunya, dan belajar sedikit tentang mereka. Mereka semua tahu bahwa dia berasal dari Demi Immortal Institute, dan mereka sudah kagum dengan seni energinya. Faktanya, Flame Clear Spring dapat mengatakan bahwa meskipun menjadi Octonary Leviathan, jika dia benar-benar bertarung dengan Yang Qi, dia akan keluar sebagai pecundang. Bagi seorang Queenary Leviathan untuk bisa mengalahkan seseorang di Octonary Leviathan adalah hal langka yang hanya terjadi sekali setiap 1000 tahun. Saudaraku, Flame Clear Spring berkata, siapa yang bisa menduga bahwa seorang jenius sepertimu akan muncul di Demi Immortal Institute ketika kompetisi seni bela diri antar lembaga tiba, saya yakin Anda akan menyapu lawan Anda dan mengambil tempat pertama. Tabernakel Api telah diundang untuk mengamati, jadi saya pasti akan menonton penampilan Anda. Sebagai tanggapan, Yang Qi menggelengkan kepalanya. Saya tidak tertarik pada ketenaran. Saya hanya ingin berlatih kultivasi saya dengan tenang dan damai. Sebenarnya, saya tidak ingin membuat banyak keributan sampai saya menjadi legendaris. Sebelum itu, saya khawatir saya akan terbunuh jika kekuatan saya yang sebenarnya terungkap. Terbunuh Hua Fengfeng berkata, jelas terkejut. Apakah seseorang memiliki dendam denganmu? Kakak Qi, jika demikian, seberapa kuat mereka, jangan bilang kamu punya daging sapi dengan legendaris. Yang Qi tersenyum. Ini adalah masalah pribadi saya yang saya lebih suka tidak menyusahkan Anda semua. Dengan itu, dia melambaikan tangannya, menyebabkan manifestasi energi sejati humanoid muncul, yang pecah dan direformasi menjadi beberapa jimat kertas. Saudara-saudara, energi sejati humanoid saya mengandung beberapa darah jantung saya. Jika Anda pernah mengalami masalah, hancurkan jimat itu, dan saya akan merasakannya. Dan setelah itu, 10.000 gunung dan sungai tidak dapat menghalangi jalanku untuk datang membantu. Dengan itu, dia mengirim jimat kertas terbang ke semua orang yang hadir. Mengambil jimat, Flame Clear Spring berkata, Yang Qi, jika kamu memiliki sikap seperti itu, maka kamu tidak memperlakukan kami sebagai saudara dan saudari sejati. Anda baru saja menerjang kedalaman mata iblis Preheaven untuk menyelamatkan kami. Jika Anda menghadapi beberapa masalah, bagaimana mungkin kita bisa duduk diam? Faktanya, bahkan jika itu adalah seorang legendaris, kita tetap tidak perlu takut. Lagi pula, setiap orang dari kita didukung oleh kekuatan besar, bukan sejujurnya, dengan kami ber-15 bekerja bersama, kami bisa mengguncang seluruh benua. Siapa di luar sana yang mungkin kita takuti? Flame Clear Spring adalah putra dari Pontifex Tabernakel Api, yang merupakan legendaris yang terkenal, jadi tidak heran dia begitu percaya diri. Yang Qi menghela nafas. Ya, sejujurnya, ini adalah masyarakat putra mahkota. Pernahkah Anda mendengar tentang mereka? Masyarakat putra mahkota, wajah-wajah jatuh, dan beberapa napas bahkan terdengar. Saudara Yang, jangan bilang bahwa musuhmu adalah pemimpin masyarakat putra mahkota. Putra mahkota yang terkenal itu sendiri, aku pernah mendengar dia dewa dari surga turun ke dunia fana, lahir setelah ibunya memimpikannya bintang jatuh. Dia jelas bukan seseorang yang bisa dianggap enteng. Yah, aku tidak secara khusus mengacu padanya. Inilah keseluruhan cerita. Dengan itu, Yang Qi melanjutkan untuk menjelaskan bagaimana Yun Hailan mengkhianatinya, bergabung dengan Institut Demi Immortal, menarik perhatian putra mahkota, dan akhirnya mengambil leluhur angin dan awan sebagai tuannya. Jika aku bisa mencapai level legendaris, maka aku akan bisa bertarung dengan orang-orang seperti putra mahkota jika harus. Kau benar, kata Jun Tianchou. Itu sedikit masalah. Yang benar adalah bahwa meskipun kita semua adalah individu yang luar biasa dari organisasi yang paling kuat di benua kaya subur, peringkat putra mahkota bahkan lebih tinggi dari kita. Sebuah lambaian tangannya saja bisa menyebabkan badai kekacauan mencengkeram tanah. Namun, bahkan jika dia lebih kuat dari yang sudah ada, jika Anda bergerak padanya, saudaraku, kami semua akan bergabung dengan Anda. Itu benar, kata Sun Qian dari Institut Naga Sejati. Saya tidak takut apapun di surga atau di bumi. Tapi kemudian dia menggelengkan kepalanya. Konon, masyarakat putra mahkota benar-benar kuat. Mereka bahkan mulai ikut campur dalam urusan di Institut Naga Sejati kita. Bahkan, beberapa mahasiswa di sana sudah bergabung dengan masyarakat. Dan dengan restu masyarakat, para pemimpin yang disebut cabang di sana telah maju pesat dalam kultivasi mereka. Semua orang tahu betapa ambisiusnya putra mahkota. Dia ingin mengendalikan sendiri semua siswa di keempat institut.
Tapi bukan berarti kita akan membiarkan dia melakukan itu tanpa perlawanan, kan? Kau benar, Saudara Sun Qian, tanya Yang Qi. Ngomong-ngomong, apakah ada wanita muda di institutmu bernama Yan Feixia? Dia mungkin mahasiswa baru. Aku hanya ingin tahu bagaimana keadaannya. Mahasiswa baru saya biasanya tidak memperhatikan orang-orang yang berperingkat sangat rendah. Bagaimanapun, perbedaan antara siswa konklav seperti Sun Qian dan siswa baru seperti perbedaan antara langit dan bumi. Meskipun, sekarang aku memikirkannya, nama Yan Feixia terdengar familiar. Aku cukup yakin salah satu tetua legendaris menyukainya dan menerimanya sebagai murid yang ditahbiskan. Dia pasti memiliki latar belakang yang cukup mengesankan. Mengapa kau dekat dengannya? Dekat dengannya sampai taraf tertentu, iya. Aku menyelamatkan hidupnya sekali. Tapi di sisi lain, dia agak musuh. Klan saya mengusir klannya dari kota tempat kami berdua berasal. Dia melanjutkan untuk memberikan sedikit penjelasan lagi, lalu berkata, alasan saya mengungkitnya bukan karena saya ingin dia mati. Jika itu masalahnya, aku tidak akan menyelamatkan hidupnya. Saya hanya tertarik untuk mengetahui apakah dia bersedia mengubah senjata perang menjadi hadiah batu giok dan sutra seperti kata pepatah. Faktanya, itulah salah satu alasan mengapa kami mengusir Yan klannya, bukannya memusnahkan mereka. Sun Qian mengangguk. Aku mengerti maksudmu, kakak. Jika saya mendapat kesempatan, saya akan menjelaskan situasinya kepadanya. Itu selalu lebih baik untuk mengakhiri persaingan daripada memupuk dendam. Kami adalah siswa dari 4 institut sekarang. Kita seharusnya tidak membiarkan pertengkaran klan mengganggu hal-hal yang lebih penting. Pada titik ini, Hua Fengfeng berkata, Kakak Qi, selalu ada banyak masalah yang harus dihadapi dalam hidup, dan sedikit waktu untuk melakukannya. Kita semua bersaudara sekarang, jadi kita akan punya banyak waktu di masa depan untuk mengurus hal-hal penting. Untuk saat ini, saatnya bagi kita semua untuk kembali ke rumah. Turnamen seni bela diri yang besar akan datang, dan kami semua berharap dapat melihat Anda menginjak-injak kompetisi. Yang Qi mengangguk. Sangat baik. Saya berharap dapat berkumpul kembali dengan Anda semua di sana. Ini tidak akan lama lagi. Yang Qi sangat ingin kembali ke Demi Immortal Institute dan memanfaatkan mata air kekuatan kehidupan dengan baik. Jika dia bisa naik 1 atau 2 level lagi, maka jika dia akhirnya menghadapi seorang legendaris, dia setidaknya bisa membela diri. Aku akan pergi sekarang, kakak. Jika Anda punya waktu, kunjungi kami. Kami pasti akan menghiburmu dengan baik. Semua orang mengucapkan selamat tinggal. Bagaimanapun, 14 orang lainnya dalam kelompok itu telah terjebak dalam formasi iblis Preheaven selama 7 hari 7 malam. Mereka membutuhkan waktu untuk mengisi kembali energi mereka yang sebenarnya, dan kemudian merenungkan pengalaman itu. Itulah satu-satunya cara untuk mendapatkan keuntungan dari insiden itu, dan bahkan membuat beberapa kemajuan karenanya. Flame Clear Spring adalah yang pertama terbang ke udara dan kemudian melaju kencang, dan semua orang mengikutinya. Maka berakhirlah pertempuran spektakuler, dan penyelamatan yang berani. Kemudian, di sebuah pulau bunga persik di tengah Laut Timur, 15 orang bersumpah untuk hidup dan mati bersama. Yang Qi cukup senang dengan hasilnya. Sekarang dia telah bersumpah saudara kandung dari seluruh pelosok negeri. Memiliki banyak teman baik akan selalu terbukti menjadi keuntungan. Dan dia akan bertemu kembali dengan teman-teman itu lebih cepat daripada nanti, di kompetisi seni bela diri besar antara 4 institut. Fakta bahwa para ahli dari segala macam organisasi ortodoks akan diundang untuk menjadi penonton di kompetisi itu berarti bahwa itu adalah acara besar yang melibatkan seluruh benua. Dinasti leluhur Sage, yang secara resmi memerintah semua negeri, akan mengirim perwakilan untuk mengawasi acara tersebut. Kadang-kadang, Kaisar sendiri akan datang untuk menunjukkan seni energinya sebagai cara untuk menggarisbawahi keagungan dan kekuatannya. Itu juga merupakan kesempatan di mana institut besar dapat memamerkan kejeniusan terbaik mereka. Selain itu, ini adalah cara bagi lembaga untuk mengidentifikasi talenta terbaik mereka, individu yang akan memimpin pertumbuhan masa depan organisasi masing-masing. Bahkan yang lebih penting, jika Institut Naga Sejati, Bulan Matahari, dan Dewa Laut dapat membawa lebih banyak ahli jenius ke kompetisi daripada Institut Demi Immortal, sangat mungkin bahwa Institut Demi Immortal tidak lagi dikenal sebagai nomor itu, satu lembaga di negeri itu. Itu adalah sesuatu yang tidak mungkin diperjuangkan oleh para pemimpin Institut Demi Immortal, para tetua, Grand Elder, Prime Elder, dan Prime Paragon. Yang Qi sudah lama memperhatikan suasana yang agak tegang di institut baru-baru ini. Dan banyak ahli telah mengasingkan diri untuk mengerjakan kultivasi mereka, termasuk bibi susunya, dan bahkan putri suci banyak bunga.
Benar, saya benar-benar perlu mendapatkan mata air kekuatan hidup untuk bibi susu. Dia akan benar-benar maju dengan pesat. Ketika Putri Suci Moneyflowers keluar dari pengasingan dan melihat saya, dia pasti akan terpesona. Kecuali Putri Suci Moneyflowers berhasil mencapai level legendaris, dia saat ini akan berada pada level kekuatan yang sama dengan Yang Qi. Dan jika dia berusaha sekuat tenaga, dia mungkin bisa mengalahkannya. Tentu saja, jika dia menjadi seorang legendaris, tidak akan ada persaingan di antara mereka. Sial baginya, tidak mungkin Yang Qi akan memberikan mata air kekuatan hidupnya untuk membantunya dengan terobosan. Untuk satu hal, itu memberikan kekuatan hidup, bukan energi vital yang diperlukan untuk mencapai tingkat legendaris. Lebih penting lagi, jika berita menyebar tentang masalah ini, dan orang-orang dari Crown Prince Society mengetahui, mereka akan langsung tahu bahwa dia bertanggung jawab untuk merampok mereka, yang dapat terbukti merepotkan. Meskipun Putri Suci Moneyflowers sangat kuat, dia tidak cukup kuat untuk melindunginya dari Putra Mahkota. Menurut cerita, Putra Mahkota bukan hanya seorang legendaris, dia adalah seorang ahli top di antara para legendaris. Dia bahkan lebih kuat dari leluhur angin dan awan. Kalau tidak, para leluhur itu tidak akan memperlakukan Putri Suci Banyak Bunga dengan begitu menghina selama pertemuan terakhir mereka. Yang Qi menyaksikan semua saudara angkatnya yang baru pergi. Akhirnya, dia sendirian di Pulau Bunga Persik, namun dia tidak pergi. Sebagai gantinya, dia memutuskan untuk menikmati pemandangan yang indah sebentar. Meskipun pulau ini tidak memiliki nama, pohon persik yang menutupinya tidak biasa. Mereka mekar dengan warna yang spektakuler, dan memancarkan aroma obat yang kuat. Mereka juga sangat besar, dengan batang hijau gelap yang menyerupai batu giok. Yang Qi mengirimkan aliran energi pedang untuk memotong cabang dari salah satu pohon, di mana getah hijau zamrud yang sangat harum mengalir keluar. Jelas, pohon-pohon ini adalah tanaman roh yang sangat berkualitas tinggi. Selanjutnya, setelah melihat sekeliling pulau lebih dekat, terlihat jelas bahwa pepohonan tidak tumbuh di sini secara alami, mereka dirawat oleh tangan manusia. Setelah tiba, baik Yang Qi maupun teman-temannya tidak melihat jejak tempat tinggal, mereka juga tidak melihat gua rumah besar di mana seseorang mungkin berada dalam pengasingan. Itu belum tentu tidak biasa. Pulau-pulau menghiasi laut seperti bintang di langit atau potongan go di papan go, sedangkan manusia hanya sedikit dan jarang. Mempertimbangkan bahwa ada meridian roh bawah air di mana-mana, bukan hal yang aneh bagi Master Seni Energi untuk menggunakan pulau-pulau seperti peternakan pribadi untuk memelihara tanaman roh. Karena itu, kemungkinan siapapun yang merawat pohon-pohon ini pada akhirnya akan kembali. Menurut apa yang dikatakan Jun Tianchou kepada Yang Qi, banyak tanah suci yang indah yang ada di wilayah sekitar Pulau Iblis-Iblis telah lama ditinggalkan. Master Seni Energi hanya tidak ingin berurusan dengan ancaman terus-menerus dari iblis-iblis. Rupanya, itulah tepatnya pulau ini. Terbang ke udara, Yang Qi melihat sekeliling dan memastikan bahwa pulau itu hanya berjarak sekitar 5 km dari ujung ke ujung, dan kira-kira berbentuk bulan sabit. Lebih jauh lagi, dari berbagai burung yang terbang di antara pepohonan, sepertinya tidak mungkin ada setan berbahaya yang hadir. Yang Qi mengirimkan energi sejatinya ke udara, perlahan menutupi seluruh pulau. Saat dia menilai tata letaknya, dia menyadari bahwa ada semacam mata air roh di tengah pulau, memancarkan aliran energi roh yang stabil. Tidak heran, tanpa semangat musim semi itu, tampaknya tidak mungkin semua pohon ini akan tumbuh di sini. Getah dari pohon akan membantu dalam budidaya seni energi bahkan lebih dari pil konvergensi energi. Namun, untuk Live Caesar, itu akan relatif tidak berguna. Sebelum kembali ke Demi Immortal Institute, Yang Qi ingin melakukan sedikit latihan dengan teknik pedang kosmik Sunflare dan tinju raja tak terkalahkan, dan pulau terpencil ini sepertinya tempat yang tepat untuk melakukannya. Jelas, dia tidak bisa menggunakan kekuatannya dari God Mammoth penghancur neraka di tengah kompetisi besar, dengan banyak ahli semua melihat. Bahkan mencoba menggunakannya dalam penyamaran akan terlalu berisiko dengan hadirnya begitu banyak individu yang sangat berpengetahuan. Bahkan seniman energi yang paling benar dan suci akan berubah menjadi iblis yang lebih buruk daripada Kaisar Hantu Yama jika mereka berpikir mereka bisa mendapatkan seni energi kelas dewa. Dan akibatnya adalah kematiannya sendiri. Terlepas dari semua itu, dia tidak ingin hanya terus menekan tanpa strategi yang lebih besar. Oleh karena itu, rencananya adalah untuk mengambil energi sebenarnya dari kekuatan God Mammoth penghancur neraka dan mengubahnya menjadi energi pedang yang dapat digunakan oleh pedang kosmik Sunflare miliknya. Itu akan mengubah teknik pedang menjadi sesuatu yang melampaui apapun yang pernah dilihat, baik di masa lalu atau sekarang. Dengan teknik pedang seperti itu, dia akan seperti matahari yang bersinar tinggi di langit,
mampu mengalahkan setiap jenius yang mencoba melawannya. Dengan itu, dia berjalan ke mata air roh di tengah pulau. Karena energi roh yang dipancarkannya, segala sesuatu di sekitarnya benar-benar murni dan bersih. Mulut mata air itu seperti kolam kecil yang membentang hingga kedalaman yang tidak diketahui. Bahkan, sebenarnya tidak mungkin untuk melihat dasarnya, seolah-olah mata air itu turun ke dasar lautan yang paling dalam. Yang Qi duduk di sebelahnya dan mengirimkan medan energi yang akan membuatnya tidak terlihat oleh orang atau iblis yang mengamati dari luar. Saya harus benar-benar memahami pedang Cosmic Sunflare, dan kemudian menggabungkannya dengan energi sejati saya sendiri. Meskipun pedang Cosmic Sunflare adalah seni energi kelas kerajaan, itu sebenarnya ada di puncak kelas kekaisaran. Orang yang awalnya menciptakannya menggunakannya untuk mendominasi semua ciptaan, untuk meruntuhkan gunung ke tanah dan menguapkan seluruh lautan. Energi pedangnya dibentuk oleh intisari matahari yang terbakar, dan mampu memancarkan panas seperti gabungan 10 matahari. Dia telah memperoleh teknik penuh dan lengkap dari Demi Immortal Institute beberapa waktu lalu, tetapi tidak pernah menghabiskan waktu untuk mempelajarinya secara menyeluruh. Matahari membakar tinggi di langit, dan saat dia mulai mengerjakan teknik itu, matahari yang lebih kecil muncul di atas kepalanya. Dua matahari bersinar dengan cahaya cemerlang, menyebabkan seluruh pulau pohon persik ditutupi dengan cahaya kemasan. Dari kejauhan, pulau itu hampir tampak seperti terbakar. Konvergensi energi pedang. Saat dia terus bekerja dengan teknik tersebut, energi pedang dari Cosmic Sunflare Sword menjadi pusaran emas yang berputar saat sinar matahari tersedot ke dalamnya. Intisari dari matahari yang membakar di langit menciptakan banyak poros cahaya terang, nyala api sejati yang menggeliat seperti ular yang berapi-api. Merasakan Dewa Bintang. Pusaran energi pedang yang Qi seperti lubang hitam, menyeret semua cahaya di daerah itu ke dalamnya, dan menyebabkan para iblis di dekatnya tenggelam ke kedalaman lautan dalam ketakutan. Akhirnya, gaya gravitasi mulai menarik energi dari mata air roh ke dalamnya, menggabungkannya dengan energi maskulin yang agresif di dalamnya. Pada saat ini, Yang Qi telah mendorong pedang Cosmic Sunflare miliknya ke tingkat Sensing the Star God. Itu menunjukkan bahwa versi tekniknya telah mencapai tingkat yang dimaksudkan oleh pencipta aslinya. Dia benar-benar bisa merasakan Dewa Bintang yang ada di matahari besar di atas kepala, dan bisa memanggil kekuatannya dengan berkomunikasi dengan keilahiannya yang baru lahir. Bahkan di malam yang gelap gulita, energi pedangnya bisa memanggil nyala api matahari yang benar-benar membara yang akan menghalau semua kegelapan. Dengan mengolahnya ke tingkat yang tepat, seseorang benar-benar dapat mengubah malam menjadi siang. Faktanya, para ahli di masa lalu telah menggunakan kemampuan itu untuk membuat area di sekitar mereka yang tidak melihat malam selama berbulan-bulan. Jelas, itu adalah sesuatu yang datang dengan level legendaris, karena melibatkan transformasi misterius dari hukum magis ruang angkasa. Begitu Yang Qi berhasil dengan Sensing the Star God, dia merasakan energi sejatinya mengalir ke pusaran energi pedang, dan mencapai keadaan yang tak terlukiskan. Ledakan terdengar saat energi pedang melesat ke atas, menyebabkan segalanya sejauh 50 km bergetar, menuju ke lautan awan dan kemudian seterusnya. Yang Qi bisa merasakan bahwa, jauh ke dalam kehampaan, ada bola api, menyala tanpa henti, megah melebihi manusia manapun. Itu adalah sesuatu dari roh dewa, sesuatu yang diciptakan oleh Legiun Dewa. Itu adalah matahari. Matahari. Matahari adalah sesuatu yang melampaui legendaris atau orang bijak hebat. Faktanya, dibandingkan dengan entitas besar itu, seorang sage hebat tidak lebih dari seekor semut. Dengan pikirannya yang dilemparkan ke dalam energi pedang, Yang Qi bisa merasakan matahari yang sangat membakar, dan bisa merasakan panas yang hebat yang menempel pada jiwanya. Akhirnya, energi pedang kembali padanya, menyebabkan percikan tak berujung menghujani pulau pohon persik. Itu adalah tanda surgawi bahwa seni energinya telah mengaduk nyala api matahari itu sendiri. Pada saat itu, sesuatu yang jauh di dalam pulau bereaksi terhadap energi pedang, dan bergerak. Tiba-tiba, mata air roh berubah menjadi sangat dingin. Setelah mencapai tingkat Sensing the Star God, Yang Qi bisa mengeluarkan api matahari yang sebenarnya, dan menggunakannya untuk menempa energi pedang. Saat basis kultivasinya tumbuh semakin halus, teknik pedangnya bisa menjadi seperti dewa, dan bahkan menggunakan api sejati untuk menciptakan istana api kosmik. Darahnya perlahan bisa menjadi emas seperti matahari, sampai akhirnya, dia bisa menyebut dirinya keturunan matahari. Tentu saja, darahnya telah dimurnikan hingga menjadi seperti warna porselen. Itu adalah darah dewa dari surga, yang melampaui darah matahari. Oleh karena itu, dia tidak perlu menggunakan energi panas yang benar-benar panas untuk mengubah darahnya. Faktanya, dengan darah legiun para dewa,
dia bisa mendorong teknik pedang kosmik Sunflare miliknya ke tingkat kekuatan yang lebih besar, sampai itu juga seperti sesuatu yang diciptakan oleh para dewa. Melakukan itu akan jauh lebih efektif daripada memperbaikinya dengan permata matahari. Menurut mitos dan legenda, Legiun Dewa-Dewalah yang menciptakan matahari sejak awal. Bagaimanapun, mereka adalah penguasa berdaulat dari semuanya, dan telah menciptakan segalanya. Bahkan saat hujan api turun di Pulau Pohon Persik, energi dingin yang tak tertandingi meletus dari mata air roh, menjadi lapisan kristal es yang naik untuk menghalangi jalur bunga api. Mempertimbangkan berapa banyak energi dingin yang menyelimuti pulau itu, sepertinya pasti ada sesuatu yang bersembunyi di kedalamannya yang telah diprovokasi untuk bertindak. Setiap percikan di dalam hujan yang berapi-api itu cukup panas untuk melelehkan logam dan menembus batu, dan jika itu benar-benar mendarat di pulau, itu akan berubah menjadi terak, dan semua pohon akan hancur. Itulah salah satu alasan mengapa Yang Qi menghindari melakukan sesi kultivasi ini di Institut Demi Immortal. Jika dia tahu, itu pasti akan diperhatikan, dan lebih buruk lagi, mungkin akan membuat institut itu kacau balau. Dan tentu saja, orang-orang akan mulai menyelidiki alasan untuk itu semua. Sebaliknya, dia bebas melakukan apa yang dia inginkan di pulau terpencil ini. Lagi pula, dengan sumber mata air kekuatan hidupnya dan energi vital yang berlimpah, dia tidak khawatir tentang masalah yang muncul. Lebih jauh lagi, sepertinya dia benar-benar berakhir dengan nasib baik yang lebih jauh. Saat energi dingin dimuntahkan dari mata air, itu menjadi seperti awan es yang menghalangi hujan bunga api yang sangat panas. Suara retak terdengar saat bunga api menghantam awan es. Tidak ada satupun percikan yang berhasil melewatinya, mereka dikalahkan oleh awan, yang perlahan mulai berubah menjadi kabut tebal. Pada saat itu, Yang Qi melambaikan tangannya, menyebabkan banjir bunga api berputar bersama untuk membentuk pedang berapi-api sepanjang beberapa lusin meter, yang ia gunakan untuk memotong awan es hingga berkeping-keping. Kemudian, dia menyedot energi pedang ke wilayah dantiannya, di mana energi itu mengembun menjadi percikan api, mengambang di tengah energi sejatinya. Representasi paling khas dari Sensing the Star God adalah kemampuan untuk membuat percikan api yang mewakili matahari. Meskipun sangat kecil, dan terus-menerus berkedip seolah-olah akan padam, itu sebenarnya terbentuk dari nyala matahari yang sebenarnya, dan itu sendiri seperti jiwa matahari. Bubarkan kabut ini. Dia kemudian melepaskan energi pedangnya, menyebabkan emas, cahaya yang menyala muncul, yang berubah menjadi bunga api, pohon api, burung api, kuda api, kilin api, naga api, humanoids api, phoenix api, istana api dan sejenisnya. Api kemudian menyebar ke seluruh pulau, menghilangkan kabut, dan membiarkan sinar matahari yang cemerlang menyinarinya lagi. Ajaibnya, tidak ada satupun pohon persik yang terbakar, dan kenyataannya, mereka tampak mekar lebih spektakuler dari sebelumnya. Energi pedang Yang Qi benar-benar mencapai titik kesempurnaan seolah-olah memiliki jiwanya sendiri yang mengatur tindakannya, dan mencegahnya menghancurkan secara membabi buta segala sesuatu di jalannya. Dengan awan es dan kabut yang hilang, pulau itu hampir seperti terlahir kembali. Tidak ada lagi energi dingin yang keluar dari aliran roh, hanya energi roh, yang menyebar untuk menyuburkan pepohonan. Ada sesuatu yang sangat aneh tentang musim semi ini. Yang Qi melihat ke kedalamannya, tetapi tidak bisa melihat apa-apa, jadi dia akhirnya mengirimkan aliran energi sejati untuk menyelidiki. Turun energi sejati pergi, tidak menemukan dasar. Akhirnya, air menjadi sangat dingin sehingga energi sejatinya mulai membeku. Dan saat dia turun lebih jauh dan lebih jauh ke bawah, ruang itu melebar. Di mulut, pegas itu hanya seukuran mangkuk, tetapi di bawah sini, ribuan meter dari permukaan, lebarnya sudah berkilo-kilometer. Padahal, pulau itu lebih luas dari pulau di atasnya, tetapi tidak berisi air laut. Air di sini tidak seperti air laut di lautan. Air lautnya asin, tapi yang ini manis dan beraroma, dan bisa menghidupkan indera. Pada kedalaman sekitar 12.000 meter, tingkat dinginnya mengejutkan, dan energi sejati Yang Qi begitu membeku sehingga hampir tidak bisa bergerak. Sambil menggelengkan kepalanya, dia memperkuat energi sejatinya secara langsung dengan kekuatan dari God Mammoth penghancur neraka, yang memungkinkannya untuk menembus es seperti batu besar yang menghancurkan gelas minum. Segera, dia turun 30.000 meter. Di sana, dia melihat lapisan es yang begitu padat sehingga tidak mungkin pecah atau meleleh dengan cara biasa. Itu sekeras baja, dan berdenyut dengan energi yang sangat dingin sehingga bisa membekukan hampir semua jenis energi sejati lainnya. Jika bukan karena seni energi kelas dewa, tidak mungkin Yang Qi bisa menenggelamkan energi sejatinya ke kedalaman ini. Bahkan Nonari Livesizers seperti Putri Suci Moneyflowers tidak bisa melakukannya.
Lapisan es tampak tak berujung, dan diam seperti kematian, tanpa makhluk hidup dimanapun. Aliran energi sejati yang Qi menyapu ke sana kemari, yang membutuhkan aliran energi besar-besaran dengan setiap napas waktu yang berlalu. Untungnya, dia memiliki cadangan yang tak terbatas sehingga dia dapat dengan mudah mempertahankan pemborosan seperti itu. Mengapa ada kerajaan es di dasar mata air roh? Pasti ada sesuatu yang bersembunyi di sini. Kalau tidak, mengapa begitu banyak energi dingin melonjak untuk melawan hujan bunga api? Saat mata, energinya yang sebenarnya menjelajah, dia tiba-tiba menyadari bahwa di kedalaman air yang membeku ada energi jahat dan mengerikan yang tiba-tiba bangkit seolah-olah akan menyerangnya. Itu ada. Agak jauh di kedalaman es adalah naga es yang sangat besar. Panjangnya ratusan meter, dan tampaknya mampu bergerak menembus lapisan es tanpa usaha sama sekali. Itu berwarna biru-biru tua, dan hampir tampak seperti patung batu giok atau batu, berdenyut dengan energi dingin yang tak terbatas. Naga es sebuah nyata naga. Naga hidup yang sebenarnya tidak bisa dianggap enteng. Untuk sebagian besar, mereka hanya ada dalam cerita mitologis dari masa lalu yang jauh. Bahkan legendaris akan segera mundur di hadapan binatang buas seperti itu. Makhluk yang paling kuat di zaman modern adalah Floodwim, bukan naga, yang keduanya berbeda pada tingkat substruktur. Yang mengejutkan, di kedalaman mata air roh ini, jauh di bawah pulau pohon persik, ada kerajaan es, di mana bersembunyi seekor naga es yang sebenarnya. Tunggu, tidak, itu bukan naga sejati, itu pedang. Pedang ilahi. Meskipun energi sejati yang Qi sepertinya akan dikalahkan, pada saat itulah, saat dia duduk di atas pulau di sebelah mulut mata air, dia berkata, Gat Mamut penghancur neraka dapat menyapu benda-benda langit, dan hirup matahari dan bulan. Semua energi sejati di dalam dirinya melesat ke arah mata air, menyebabkan aliran energi sejati yang turun ke bawah berubah menjadi sesuatu seperti belalai mamut. Gambar makhluk seperti dewa muncul di atasnya, dengan kepala gajah dan tubuh manusia, yang belalainya tampaknya mampu menyerap setiap dan semua harta yang mungkin ada di kedalaman mata air. Adapun naga, yang Qi bisa melihat ke bentuk aslinya, yang merupakan pedang panjang kira-kira 1 meter panjangnya, berwarna hijau tua, hampir seolah-olah ditempa dari batu giok. Auranya tidak kalah kuat dari iblis-iblis seperti kepiting yang dia lawan baru-baru ini. Adapun naga es, itu hanyalah manifestasi dari energi dingin yang terpancar dari pedang itu sendiri. Itu adalah pedang suci yang sudah memiliki rohnya sendiri rupanya, itu bersembunyi di kedalaman mata air ini saat ia tumbuh lebih kuat. Itu hampir seperti iblis-iblis yang sempurna bersembunyi berlatih kultivasi pribadi. Pedang yang luar biasa, pikir Yang Qi. Luar biasa. Aku belum pernah melihat pedang seperti ini sebelumnya. Aku ingin tahu ahli hebat apa yang meninggalkannya di sini, disegel di musim semi ini, memakan lapisan es kuno, tidak pernah terlihat di dunia luar. Aku harus mendapatkannya. Jika saya menggabungkannya dengan teknik pedang kosmik Sunflare saya, aspek pelengkap api dan es akan membuatnya begitu kuat sehingga saya bisa mendominasi dunia seniman energi. Yang Qi segera mulai bersemangat. Namun, itu adalah pedang yang sangat kuat, terletak di kerajaan es yang misterius. Bahkan seorang legendaris mungkin akan kesulitan menaklukkannya. Yang bisa dilakukan Yang Qi saat ini hanyalah menggunakan energi sejatinya untuk berjuang melawan pedang, semoga bisa menaklukkannya, dan kemudian menariknya keluar dari kedalaman. Jelas, dia tidak bisa memasuki kedalaman mata air dengan tubuh kedagingannya. Dan itu akan secara signifikan membatasi kekuatan yang bisa dia gunakan. Jelas, ini bukan fenomena yang terjadi secara alami. Beberapa ahli yang maha kuasa pasti telah meninggalkan pedang di sana, seseorang yang kemungkinan besar adalah seorang legendaris. Batang besar energi sejati yang dikendalikan Yang Qi membentang ke kedalaman kerajaan es misterius, dan kemudian langsung menuju ke naga es. Adapun naga, itu memandang dengan jijik dan kemudian menyerang batang energi yang sebenarnya. Pedang, dimanifestasikan sebagai naga es, menebas dengan cakarnya, mengirimkan aliran kristal energi dingin keluar untuk membungkus seperti belenggu di sekitar batang energi sejati Yang Qi. Pembalikan energi sejati. Batangnya berayun, menghancurkan belenggu. Inkarnasi dewa yang baru lahir. Yang Qi menuangkan lebih banyak energi sejati ke kedalaman mata air, menciptakan manifestasi energi sejati humanoid dengan kepala gajah dan tubuh manusia. Secara pribadi mengendalikan manifestasi, Yang Qi mengirimnya untuk menyerang naga es dengan kekuatan Gat Mamut penghancur neraka. Pada titik ini, pemborosan besar-besaran energi sejati membuat Yang Qi turun hingga setengah dari total cadangannya. Bagaimanapun, proyeksi ilahi dengan kepala gajah dan tubuh manusia membutuhkan dukungan besar untuk dapat melepaskan kekuatan pertempuran sejati yang mampu dilakukan oleh Yang Qi. Kalau tidak,
itu akan dihancurkan oleh naga es dalam waktu singkat. Mata air kekuatan hidup. Setetes mata air kekuatan hidup terbang keluar dari cincin ibu jarinya, memasuki mulutnya dan langsung larut menjadi energi sejati, mengisi kembali dan menyegarkannya. Fakta bahwa dia harus menggunakan mata air kekuatan hidup sangat jelas. Jelas, selain dia, tidak ada seorang pun kecuali seorang legendaris yang dapat mencoba menaklukkan pedang suci ini. Saat pertempuran berkecamuk di kedalaman es musim semi, tombak panjang tiba-tiba muncul di tangan Gatmamot, tombak yang terbakar dengan api pembersih dari dunia surgawi. Tombak Dewa Infernal telah muncul, disertai dengan ratapan hantu dan lolongan para dewa. Itu seperti adegan dari neraka itu sendiri. Pop, tombak itu menusuk naga es, dan menembus sampai ke tubuh hijau tua dari pedang itu sendiri. Pedang itu tampak berdenyut dengan amarah, dan mengirimkan lebih banyak energi dingin yang menyapu kegelapan di sekitarnya. Suara ping terdengar saat pedang naga es dan tombak dewa neraka berbenturan bolak-balik puluhan kali. Dengan mata air kekuatan hidup yang dimilikinya, energi sejati Yang Qi hampir tidak terbatas. Dalam keadaan lain dia tidak akan dipaksa untuk melakukan ini. Faktanya, bahkan ketika dia bertarung melawan 5 Viscount iblis-iblis di mata iblis Preheaven, dia bahkan hampir kehabisan energi sejati. Dari situ bisa dibayangkan betapa dia akan mendapat manfaat jika dia berhasil menaklukkan dan mengambil pedang suci ini. Bahkan, dia rela membuang angin untuk berhati-hati untuk melakukannya. Energi sejati yang mengalir keluar dari dirinya tampak seperti kristal atau porselen, dan saat menabrak lapisan es sungai, itu memicu pertempuran epik. Proyeksi Gatmamot tumbuh lebih dan lebih jasmani, dan melepaskan kekuatan yang menggetarkan surga, menggulingkan bumi sehingga es di sekitarnya mulai mencair dan berubah menjadi uap. Kekuatan dari neraka dan kekuatan dari legiun para dewa. Penguasa yang berdaulat atas segalanya, mulia dan perkasa. Kekuatan dari Gatmamot penghancur neraka beroperasi pada batasnya saat ini, menyebabkan teks kitab suci yang indah memuji legiun dewa berputar di sana-sini, seperti nyanyian malaikat. Pembekuan hingga zaman dahulu. Tiba-tiba, terangan yang samar-samar terdengar bergema, seperti nyanyian dewa hantu yang misterius. Karena tekanan luar biasa yang membebani pedang, naga es itu mulai menghilang. Tapi kemudian, ledakan energi dingin yang menghancurkan gunung dan menguras laut meletus dari pedang, membekukan segalanya, dan mengunci Ibu Baptis di tempatnya. Energi Ibu Baptis yang sebenarnya mulai terbentuk, dan kemudian menyerang dengan tinjunya, menghancurkan lapisan es. Kemudian menyerang dengan tombak Dewa Infernal, ekspresi utama dari intisari seni bela diri Yang Qi. Setiap serangan tombak itu seperti pukulan Dewa Neraka yang mengumpulkan jiwa-jiwa, api pembersih dari dunia surgawi menyala terang saat melawan energi dingin di musim semi. Pedang suci tampaknya tidak peduli. Bahkan, itu mulai bergetar, menyebabkan suara dengungan bergema saat gelombang dingin tiba-tiba naik dari kedalaman mata air. Itu gelap gulita, dan sangat dingin sehingga energi sejati Ibu Baptis mulai retak dan pecah, dan api pembersihan dunia surgawi pada tombak Dewa Neraka mulai mereda. Gelombang dingin puncak Yang Qi bergumam, tertegun. Dia tahu bahwa jenis gelombang dingin yang paling murni dan intens berasal dari kedalaman bumi, dan itu disebut gelombang dingin puncak. Selama korona bulan, di bagian terdalam malam, energi dingin akan merembes ke daratan, menyebabkan segalanya membeku. Itu adalah energi yin yang sangat dingin, ekspresi terakhir dari dingin, sesuatu yang bahkan tidak bisa ditangani oleh Levi Caesar yang kuat. Seharusnya, ketika beberapa Levi Caesar mencapai level tertentu, mereka akan memicu gelombang dingin puncak, semacam kesengsaraan yang berpotensi mengubah mereka menjadi zombie dalam sekejap mata. Yang Qi mengingat kuliah tertentu yang diberikan oleh seorang penatua di institut, berbicara tentang teori geografis. Penatua telah mengambil kelas untuk mengamati tawanan Octonary Levi Caesar, seorang siswa konklav yang menyerah pada gelombang dingin puncak dan telah berubah menjadi zombie. Pemandangan taji tulangnya yang membeku telah menyebabkan semua orang di kelas menggigil ketakutan. Yang mengejutkan, pedang naga es ini telah memanggil gelombang dingin puncak, sesuatu yang bahkan kekuatan dewa pun akan dipaksa untuk menganggapnya serius. Yah, yin bisa menghasilkan yang. Saya akan menggunakan gelombang dingin puncak ini untuk lebih meningkatkan teknik pedang Cosmic Sun Flare saya. Butuh fokus, tetapi Yang Qi berhasil mengendalikan kekuatan Gatmamot penghancur neraka dan secara bersamaan melepaskan pedang Cosmic Sun Flare miliknya. Perlakukan pedang itu sebagai dewa. Perlakukan dewa sebagai surga. Oh matahari yang agung, lepaskan energimu yang membara. Saat Yang Qi menggumamkan mnemonik dari Cosmic Sun Flare Sword, percikan api di lautan energinya menyala, menghubungkan ke matahari di atas dan menyebabkan aliran cahaya keemasan turun, yang menjadi ledakan energi pedang tajam yang menyilaukan. Dengan lambaian jari,
Yang Qi mengirimkan energi pedang itu ke mata air. Di kedalaman kerajaan es yang misterius, itu mengambil bentuk manusia, seorang pendekar pedang dengan jubah emas panjang, yang menyerupai Yang Qi dalam setiap aspek, dengan lingkaran cahaya yang bersinar berputar di belakangnya. Pendekar pedang itu bergabung dengan God Mammoth untuk melawan pedang naga es dan gelombang dingin puncak. Itu tidak lain adalah energi pedang Yang Qi yang baru lahir dari matahari. Sayangnya, kombinasi itu terlalu lemah. Saat gelombang dingin puncak menggulung, sepertinya kombinasi itu akan segera dihancurkan. Mengambil napas dalam-dalam, Yang Qi sekali lagi memanggil api sejati dari matahari itu sendiri, lalu mengirimkannya ke dewa yang baru lahir, memberdayakannya lebih jauh. Menghancurkan energi pedang tipe api di tengah gelombang dingin sebenarnya adalah cara terbaik untuk meningkatkannya. Yin dapat menghasilkan yang, dan penjajaran langit dan bumi menciptakan siklus yang sempurna dan tak berujung. Secara alami, Yang Qi memahami prinsip itu. Saat ini, langit mulai menjadi gelap, dan kekuatan matahari berkurang saat terbenam. Itu pada gilirannya membuat pertempuran yang dia lawan semakin sulit. Namun, mengatasi kesulitan seringkali merupakan cara terbaik untuk memberikan kesabaran. Saat Yang Qi duduk di sana di tepi mata air, mengirimkan aliran energi sejati yang konstan, cahaya keemasan bersinar di atas kepalanya, dan api mengelilinginya, membuatnya tampak seperti semacam dewa yang terbakar. Segera, matahari turun di bawah cakrawala, dan bulan terbit. Seketika, cahaya bulan yang lembut memenuhi dunia, manifestasi dari kekuatan Yin. Dalam sekejap mata, menjadi 10 kali lebih sulit bagi Yang Qi untuk bekerja dengan teknik pedang kosmik Sunflare miliknya. Namun, dia bahkan tidak berpikir untuk menyerah. Menggandakan fokusnya, dia menjangkau matahari yang sudah terbenam, bekerja keras untuk menggenggam benang tipis sinar matahari yang beberapa saat lalu setebal ember. Di kedalaman musim semi, keilahian yang baru lahir dari pedang kosmik Sunflare dibekukan oleh gelombang dingin puncak, dan kemudian hancur. Saat itu menyebar, Yang Qi terluka parah, dan wajahnya menjadi putih pucat. Setetes mata air kekuatan hidup lainnya terbang ke mulutnya, yang dia gunakan untuk menyembuhkan luka-lukanya dan mengembalikan energi sejatinya ke batasnya. Untaian cahaya keemasan yang tadinya setipis benang halus sekarang menjadi setebal sumpit, dan saat mengalir ke kedalaman mata air, mereka sekali lagi mengambil bentuk keilahian yang baru lahir dari pedang kosmik Sunflare. Kemudian, seluruh siklus diulang. Lagi, dan lagi. Yang Qi kehilangan jejak berapa kali dewa yang baru lahir dihancurkan. Namun, dia bisa merasakan bahwa energi pedang berubah, membentuk hubungan yang lebih dalam dengan matahari. Segera, dia memasuki keadaan di mana satu-satunya hal yang ada dalam pikirannya adalah matahari terbit yang dapat menghilangkan semua kejahatan dan kegelapan. Dia merasa benar-benar bersinar dan benar, seolah-olah pikiran dan jiwanya dibaptis, dan teknik pedangnya didorong ke tingkat yang lebih tinggi. Dia telah memasuki keadaan pencerahan di mana, terlepas dari kenyataan bahwa matahari telah terbenam, dia masih bisa memanggil kekuatannya yang agresif dan maskulin. Segera, itu mencapai tengah malam, ketika gelombang dingin berada pada kondisi yang paling kuat. Namun, nyala api matahari yang membakar di atasnya hanya terus tumbuh lebih kuat, mengirimkan aliran cahaya setebal lengan. Malam berlalu, dan dewa yang baru lahir di musim semi dikalahkan berkali-kali. Segera, matahari terbit, mengirimkan energi yang ke daratan. Dalam sekejap mata, teknik pedang kosmik Sunflare yang Qi 10 kali lebih kuat dari beberapa saat sebelumnya. Kembali ke kedalaman mata air, ia dengan mudah mulai melawan gelombang dingin puncak. Dan dengan demikian, Yang Qi terus-menerus mengirimkan energi sejati untuk melawan pedang naga es. 3 hari 3 malam berlalu, selama waktu itu dia kehabisan energi sejati berulang kali, tetapi mengisinya kembali dengan mata air kekuatan hidup. Energinya yang sebenarnya sedang ditempa sepenuhnya, dan dia juga mengembangkan kesabaran yang luar biasa. Bahkan sisa energi sejati di titik akupunturnya menjadi lebih halus. Dia mengalami manfaat dan pencerahan yang biasanya hanya akan datang dengan 10 tahun kultivasi. Sayangnya untuk pedang naga es, itu tidak memiliki cadangan yang dimiliki Yang Qi, dan setelah 3 hari 3 malam, pedang itu mulai lelah. Akhirnya, ia mengerahkan energinya untuk satu serangan terakhir. Jiwa es. Jiwa es. Desir. Serangan terakhir pedang es itu menebas di udara menuju apa yang sekarang menjadi 2 dewa baru lahir Cosmic Sunflare Sword. Bagi pedang es, kekuatan God Mammoth begitu kuat sehingga hampir mustahil untuk ditanggung. Namun, karena peningkatan level kekuatan yang berasal dari 2 dewa yang baru lahir, pedang itu juga dapat mengatakan bahwa, karena gelombang dingin puncak, musuhnya, manusia di atas permukaan tanah, telah berhasil meredam energi pedangnya sendiri.
Meskipun keduanya bingung dan marah, mau tak mau ia bertanya-tanya siapa sebenarnya orang ini. Bagaimana energi sejatinya bisa begitu kuat, dia tidak kehabisan energi bahkan setelah 3 hari 3 malam berusaha terus-menerus, sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh legendaris. Saat vibrasi dari teknik pedang terakhir diluncurkan, gelombang dingin puncak tampaknya melonjak untuk hidup kembali di dalam lapisan es. Kemudian, sebuah suara bisa terdengar, suara yang sepertinya berasal dari kebangkitan jiwa kuno. Jiwa es zaman kuno. Saat jiwa terbangun di dalam energi pedang, penampakan seperti jiwa yang tak terhitung jumlahnya muncul di dalam lapisan es, yang kemudian bergegas menuju dua aliran energi pedang yang Qi, di mana mereka kemudian meledak. Ledakan, 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 ledakan. Ledakan berdesir keluar melalui kedalaman mata air, dan energi dingin meletus ke udara di atas, menyebar untuk mengaburkan matahari. Seluruh pulau bunga persik ditutupi dengan awan es, setelah itu, salju mulai turun. Ini adalah ekspresi tertinggi dari energi yin yang dingin. Yang Qi tampaknya tidak terpengaruh sama sekali. Faktanya, dia hanya menuangkan lebih banyak energi sejati ke kedalaman mata air. Mammoth panas terik hilangkan penampakan jiwa ini. Dua manifestasi dari humanoid true energy tumbuh lebih besar dan lebih besar, sampai mereka bersinar dengan cahaya dewa saat mereka melawan serangan yang datang. Sementara itu, God Mammoth melilitkan belalainya di sekitar pedang naga es yang melemah, dan kemudian mulai menyeretnya ke atas. Tak lama, lebih banyak energi dingin keluar dari mata air saat pedang hijau tua muncul, yang perlahan ditarik ke atas seperti ikan di kail. Yang Qi mengulurkan tangan, meraih pedang dan mengayunkannya di udara. Api melonjak, menciptakan awan api yang memenuhi langit, mengusir awan es, dan menguapkan semua kepingan salju. Dalam beberapa saat, hari itu cerah kembali. Pedang ilahi yang luar biasa. Saat dia memegang pedang, gelombang energi dingin melonjak melalui meridiannya menuju wilayah dantiannya. Pada saat yang sama, lapisan es mulai menumpuk di kulitnya. Seorang Leviathan biasa yang mengalami hal seperti ini akan dibekukan dan berubah menjadi zombie. Tapi yang Qi harus lakukan hanyalah menggigil, dan es itu pecah dan berubah menjadi uap. Energi panas sejati dari pedang Cosmic Sunflare kemudian memasuki pedang es, menundukkan energi dingin, dan menyebabkan desain emas yang rumit muncul di permukaannya. Selanjutnya, karakter yang ditulis dalam skrip gaya kuno menjadi terlihat, yang berbunyi pedang dewa jiwa es. Jelas, ini adalah nama pedang itu. Mustahil untuk menentukan dari bahan apa itu dibuat, tetapi yang jelas, kekuatan korona bulan telah menjadi bagian dari penempaannya. Ketika energi dinginnya bertemu dengan energi panas terik dari teknik pedang Cosmic Sunflare, keduanya awalnya benar-benar tidak cocok. Namun, dengan bantuan kekuatan dari God Mammoth penghancur neraka, keduanya digabungkan menjadi keseimbangan tertinggi dan tertinggi dari Yin dan Yang. Pertempuran 3 hari 3 malam telah menyebabkan sifat dasar pedang dewa jiwa es muncul. Dan saat Yang Qi menuangkan lebih banyak energi sejati ke dalam pedang, dia perlahan tapi pasti menaklukkannya. Itu adalah pedang yang kuat, pada level yang sama dengan Nonari Leviathan, dan ditutupi dengan pola kompleks yang tidak lain adalah manifestasi dari meridian internal. Jelas, pedang ini memiliki lautan energinya sendiri, meskipun, pada saat itu, pedang itu benar-benar kosong. Setelah benar-benar menekannya, Yang Qi menjentikkan jarinya, mengirimkan setetes mata air kekuatan hidup ke pedang dewa jiwa es. Seketika, pedang itu mulai bersinar, dan pada saat yang sama, memancarkan energi dingin yang begitu kuat sehingga pulau dan bahkan air di sekitarnya mulai membeku. Tentu saja, Yang Qi sudah bisa mengendalikan pedang secara keseluruhan, bahkan termasuk efek seperti itu. Tanpa ragu-ragu, dia mengayunkan pedangnya ke udara menuju air laut. Desir, semburan energi dingin meletus, dan ketika mengenai air, itu menciptakan jalur es sepanjang puluhan kilometer. Kekuatan yang luar biasa. Yang Qi melambaikan tangannya, dan pedang dewa jiwa es menyapu dengan gesit di udara, menjadi naga es yang dikelilingi oleh energi dingin yang kuat. Luar biasa. Namun, sekarang saya perlu lebih melunakkan pedang, untuk memastikan bahwa itu berkoordinasi dengan sempurna dengan teknik pedang Cosmic Sunflare. Dia melambaikan jarinya, dan seekor naga api muncul, yang berputar-putar untuk menemui naga es. Keduanya terjalin, membuat bentuk es di tengah, dan lingkaran tanpa. Es dan api bersama-sama menciptakan simbol Taiji yang sempurna. Dengan itu, dia mulai menyempurnakan teknik pedangnya. Pedang Dewa Jiwa Es cukup kuat untuk meredam teknik pedang Cosmic Sunflare, dan sebaliknya. Kombinasi Yin dan Yang bersama-sama memungkinkan teknik pedangnya untuk maju dengan pesat. Dengan kombinasi keduanya, sepertinya dia bisa mendominasi kompetisi seni bela diri antar lembaga.
Lagi pula, dia tidak perlu takut pada siapapun di bawah level legendaris. Dan dia tidak perlu menyembunyikan fakta bahwa dia telah memperoleh pedang Dewa Jiwa Es dan menggunakannya untuk keuntungannya. Saat dia semakin akrab dengan kombinasi itu, menjadi lebih mudah dan lebih mudah untuk mengendalikan pedang. Lagi pula, meskipun ia memiliki rohnya sendiri, ia belum mencapai titik untuk bisa mengambil bentuk manusia. Dan berkat kekuatan dari God Mammoth penghancur neraka, dia mampu mengambil apa yang ada dari rohnya dan menjadikannya bagian dari jiwanya sendiri. Sampai sekarang, pedang itu seperti perpanjangan dirinya, dan dia bisa sepenuhnya mengendalikan energi dinginnya. Pedang itu awalnya ditempa dari batu seperti batu giok, disempurnakan berkali-kali, dan kemudian mengalami gelombang dingin selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Hampir tidak mungkin untuk mengukur berapa banyak yang Qi akan mendapat manfaat darinya. Misalnya, fakta bahwa ia memiliki lautan energinya sendiri membuatnya hampir seperti Livesazer Nonari di sisinya, melindunginya. Saat dia terus memurnikan pedang dan berlatih dengannya, matahari terbit dan terbenam, dan air pasang masuk dan keluar. Sementara itu, percikan api di dalam wilayah dantiannya mulai bersinar lebih terang, hingga 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Alih-alih percikan, itu lebih seperti lampu. Lebih jauh lagi, di dalam cahaya yang memancar darinya bisa terlihat segala macam istana api, pagoda api, dan bahkan api abadi. Ada beberapa orang di tingkat kultivasi Yang Qi yang pernah mendorong teknik Cosmic Sunflare Sword ke tingkat ini. Mungkin tidak ada. Setelah 3 hari 3 malam berlalu, Yang Qi senang dengan tingkat kendalinya atas teknik pedang baru. Lebih jauh lagi, dia begitu stabil dalam Kuinari Livesaizing sehingga dia cukup yakin itu tidak akan lama lagi sebelum dia mencapai Senari Livesaizing. 5 kemampuannya yang paling kuat, Fin Devil Wings, Infernal Deity Spear, Infernal Deity Plate Armor, Hellfire Crucible dan Devil God Shell sekarang lebih mudah digunakan dari sebelumnya. Yang lebih penting lagi, dia bisa menggunakan segel Dewa Iblisnya untuk menutupi energi, darah, dan sisa energi sejatinya secara instan, menyedotnya ke dalam partikel kecil yang tak terlihat di wilayah dantiannya. Ketika dia melakukan itu, dia akan terlihat seperti Livesazer baru, lemah dan tidak berdaya. Bahkan orang-orang seperti Patriarchs Wind and Cloud tidak akan bisa melihat melalui ilusi. Seni energi kelas dewa benar-benar muncul selama Kuinari Livesaizing, dan mulai mengembangkan aspek yang tidak dapat dipahami oleh manusia biasa. Lagi pula, sebagian besar legendaris mengolah seni energi kelas kekaisaran, dengan hanya sedikit yang memiliki seni kelas suci atau surgawi. Sejujurnya, tidak seorang pun di benua kaya subur saat ini memiliki seni energi kelas surgawi, apalagi seni kelas dewa. Bahkan Rektor Institut Demi Immortal hanya memiliki seni kelas Santo, yaitu sihir sage demi immortal. Secara total, Yang Qi baru saja menghabiskan 6 hari 6 malam di pulau itu. Babak pertama telah dihabiskan untuk melawan pedang Dewa Jiwa Es, dan babak terakhir dikhususkan untuk berlatih dengan energi pedang baru, dan mengerjakan kultivasinya. Namun, untuk semua yang dia tahu, 6 hari dan 6 malam itu mungkin juga 60 tahun. Dia kehilangan jejak siang dan malam dan fokus sepenuhnya pada pekerjaannya, menggunakan mata air kekuatan hidup untuk mengisi kembali dirinya sendiri kapanpun diperlukan. Meskipun dia tetap pada tingkat 99 Megamammoth kuno, perintahnya atas kekuatannya saat ini meningkat secara signifikan, dan dia memperoleh wawasan yang luar biasa tentang energi vital langit dan bumi, matahari besar di kehampaan, dan bagaimana api dan es berada, seperti yin dan yang. Saat matahari terbit menghangatkan wajah Yang Qi, dia mandi di mata air, berganti pakaian baru, dan bersiap untuk kembali ke institut. Sekarang setelah pedang Dewa Jiwa Es telah dikeluarkan dari mata air, airnya perlahan mengering. Rupanya, tanpa pedang, mata air itu sedikit lebih dari biasa di alam. Kemungkinan, hanya perlu beberapa lusin tahun untuk energi roh yang tersisa di dalam untuk menghilang sepenuhnya. Sayang sekali, kurasa pohon persik ini mungkin akan layu juga. Yang Qi menghela nafas. Tanpa harta berharga pedang Dewa Jiwa Es, pulau ini akan segera kehilangan semua kualitas ajaibnya. Tepat ketika dia hendak pergi, dia tiba-tiba mendengar suara mendesing keras dari kejauhan seorang ahli seni energi yang kuat akan datang. Dan bukan hanya satu. Segera, dia melihat seluruh kelompok menuju, semuanya dengan basis kultivasi yang kuat. Siapakah orang-orang ini dan mengapa mereka datang ke pulau ini? Bertindak cepat, dia mengaktifkan energi pertahanan sejatinya, dan kemudian perlahan tenggelam ke perairan di sekitar pulau. Dia juga mengirim beberapa energi sejati ke pulau itu sendiri sehingga dia bisa mengamati apa yang terjadi di sana. Angin kencang menerpa pulau itu, dan tanah bergetar. Beberapa pohon bahkan tumbang, menyebabkan getah hijau menodai tanah.
Pertama yang mendarat adalah seorang lelaki tua dengan pakaian putih, yang memancarkan energi dingin yang kuat. Dia tampak benar, tetapi tidak benar, jahat, tetapi tidak jahat. Lebih tepatnya, dia mendarat tepat di tengah pulau, di depan mulut mata air. Beberapa saat kemudian, 7 individu kuat lainnya mendarat di belakangnya, mengenakan baju besi. Dari bulu-bulu yang menghiasi kepala mereka, terlihat jelas bahwa mereka bukan dari organisasi yang saleh. Mereka jelas berasal dari salah satu negara aneh yang ada di permukaan laut. Orang tua itu berjalan ke mata air, melihat ke dalam, lalu berteriak, "Apa?" Seseorang menjarah musim semi rohku. Energi roh hilang, dan pedang dewa jiwa es diambil. 150.